Setelah kakak aktris, superstar, kelas, atas masukin lu ke keranjang belanjaan dan langsung ngebeli lu. Dia nggak pakai lama, langsung nyeret lu buat bikin akta nikah. Tinggal bareng dia bener-bener bikin lu merinding ketakutan. Cuma lu yang tahu kalau kakak satu ini yang dari luar kelihatan polsos dan cantik banget kayak model iklan pasta gigi. Aslinya adalah seorang nyender obsesif yang gila pas lagi berdua doang. Soalnya orang tua lu memperlakukan lu kayak barang sisa yang dilupakan sejak kecil. Lu bener-bener haus banget sama kasih sayang. Makanya dia sengaja bikin rencana biar lu jatuh cinta setengah mati sama dia sampai lu gak bakal bisa bertahan hidup tanpa dia. Kayak handphone yang gak ada koneksi wifi. Pas lu udah bener-bener bucin parah dan gak bisa lepas dari dia. Siapa sangka dia malah mutusin lu cuma gara-gara kesalahpahaman konyol. Tapi setelah lu pergi ninggalin dia dengan hati yang lebih dingin dari freezer kulkas, dia langsung nyesel setengah mati dan nyariin lu ke mana-mana kayak tupai panik yang kehilangan kacangnya. Saat itu juga lonceng yang tergantung di pintu toko berbunyi dencing. Seorang cewek masuk dengan penampilan yang kelihatan linglung dan kacau banget. Soft lens berwarna mahal milik Sarafina langsung tertuju ke arah lu. Dalam sekejap, air mata mulai berlinang di matanya. 2 tahun lamanya. Akhirnya dia bisa melihat Ellen kecilnya lagi, tapi Ellennya sekarang kelihatan udah berubah dan bahkan lagi minum alkohol. Dia pun mulai agak kesel. Dia melangkah maju dan merebut gelas anggur dari tangan lu secepat ninja. Ellen, lu gak sadar apa kalau kesehatan lu itu rapuh banget, malah minum alkohol segala? Lu mau nyari mati cepet-cepet ya, suaranya terdengar penuh panik. Lu ngerasa gelas itu hilang dari tangan lu. Begitu lu pelan-pelan menoleh buat melihat, jantung lu gemeter hebat sampai lu langsung terpaku di tempat. Ternyata itu beneran Sarafina. Melihat tatapan mata lu yang gemetar ketakutan, Sarafina akhirnya gak bisa nahan hasrat liarnya lagi. Bibir merah ranumnya langsung mendekat buat mendaratin ciuman ke lu. Tapi lu menghindar selincah kucing, lalu berkata dengan dingin, Nona Sarafina, tolong hargai diri Anda sendiri. Mendengar ucapan lu, Sarafina saking keselnya malah ketawa kencang. Ellen, emang ada bagian tubuh lu yang belum pernah kakak sentuh? Ada tempat yang belum pernah kakak cium? Kita udah tidur di ranjang yang sama, sampai gak terhitung berapa kali. Dan sekarang lu nyuruh kakak buat jaga sikap. Jaga sikap apaan sih? Dia langsung maju lagi buat maksa nyium lu. Kali ini refleks lu lagi ngelak dan gak sempat menghindar. Setelah itu, lu pelan-pelan dorong Sarafina menjauh. Nada bicara lu masih tetap sedingin es. Sarafina, lu sebenarnya lagi ngapain sih sekarang? Lu sendiri yang bilang kalau lu gak suka sama gua. Lu juga yang bilang kalau gua kotor. Di malam yang hujan itu, lu sendiri yang bilang kalau lu udah gak butuh gua lagi kan? Kata-kata lu bikin dia tersedak sampai gak bisa ngomong sama sekali. Emang bener sih, dia udah ngomong semua itu. Dia emang bener-bener orang paling jahat dan bajingan paling buruk di dunia ini. Terus dia menggenggam tangan lu, matanya yang indah penuh dengan tatapan memohon. Nadanya begitu memelas seakan memohon di lantai. Ellen, kakak tahu kakak salah. Kakak mohon kembalilah ke sisi kakak ya. Kakak bahkan rela nyerahin nyawa kakak buat kamu ya. Air mata yang bening udah berlinang di matanya mirip adegan anime dramatis melihat Sarafina bertingkah memelas begitu. Lu mengerutkan dahi, dada lu terasa agak sesak. Lu pelan-pelan menarik tangan lu dan menggelengkan kepala dengan lembut. Enggak, maaf ya, Sarafina. Gua udah gak cinta lagi sama lu. Dia menggelengkan kepalanya kayak kipas rusak, kakak gak percaya. 2 aliran air mata bening udah mengalir deras dari sudut matanya. Air mata sebesar biji kacang jatuh berjatuhan membasahi lantai. Ellen, bar kamu kan ada nama Saranya. Kamu pasti masih cinta sama kakak. Jangan coba-coba bohongin kakak. Mendengar hal itu, lu menghela napas pelan, menyodorkan sebungkus tisu ke tangan Sarafina, dan nada bicara lu melembut sedikit. Nona Sarafina, toko gua mau tutup, silakan pergi, larut malam, orang-orang di bar udah pada pulang dan sepi. Cuma Sarafina yang masih terkapar di meja bar ngotot, gak mau pergi kayak kucing keras kepala. Dia rupanya udah ketiduran. Malam bersalju di kota metropolitan ini dingin banget. Bahkan dalam tidurnya, tubuh kurus Sarafina menggigil kedinginan. Lu diam-diam turun ke bawah buat ngecek keadaannya. Melihat Sarafina yang kedinginan, rasa iba dan sakit hati sempat terlintas di mata lu, menggelengkan kepala sambil menghela napas sendirian, pergi ke atas dan mengambil selimut katun tipis. Lu menyelimutkannya dengan lembut ke tubuh Sarafina, merapikan ujung-ujungnya dengan sempurna biar gak ada udara dingin yang masuk. Lu berbisik pelan ke dia, Sarafina, lu datang buat mengusik gua lagi. Tapi gua bener-bener takut disakiti lagi sama lu. Bukannya lebih baik kalau kita saling merelakan aja? Bodohnya, lu malah duduk ngejagain Sarafina semalaman suntuk. Mengingat kembali setiap detail masa lalu lu bareng dia. Mulai dari pertama kali ketemu jatuh cinta, sampai akhirnya dicampakkan sama dia. Itu terjadi 3 tahun yang lalu di ibu kota. Waktu berputar kembali ke 3 tahun yang lalu. Waktu itu, lu adalah anak dari Thorn, CEO dari Lin Group. Dari luar, lu kelihatan kayak tuan muda, kayak raya. Tapi sebenarnya lu udah dibuang sama ibu kandung lu, Sylvie. Sejak kecil dan diabaikan sama bokap lu, Thorn.
Hidup lu bahkan lebih sengsara daripada pembantu, cuma bisa makan makanan sisa yang dingin setiap hari. Waktu Sylvie lagi hamil dulu, si Thorne malah selingkuh panas diam-diam di luar. Tapi Sylvie nggak tahu soal itu. Nggak lama, Sylvie melahirkan kakak perempuan lu, Lysandre. 3 tahun kemudian, dia melahirkan tuh. Tapi yang namanya rahasia sepandai apapun, nggak bakal bisa disembunyikan selamanya. Pas lu umur 4 tahun, Sylvie tahu kalau Thorne ternyata diam-diam memelihara simpanan dan anaknya di luar rumah, yaitu Vaspera dan Caspian. Caspian bahkan udah berumur 3 tahun waktu itu. Mereka akhirnya resmi bercerai. Tapi pas Sylvie pergi jauh ke luar negeri, dia malah ngebuang lu. Semua itu gara-gara lu sakit-sakitan terus dan dianggap terlalu repot buat diurus. Dia cuma bawa kakak lalu Lysandre pergi. Setelah itu, Vaspera langsung ngelakuin berbagai trik licik buat naik jadi nyonya rumah baru. Di bawah penindasan kejamnya, hidup lu bener-bener menderita banget. Tapi lewat bikin komik bersambung menjadi penyiar radio tengah malam, lu masih bisa dapat uang pas-pasan buat bertahan hidup. Pas lu lagi asyik menggambar dengan tenang, tiba-tiba terdengar suara pintu ditendang kasar sampai terbuka, disusul makian yang gak sopan banget. Caspian masuk dengan gaya sombong kayak merak pamer bulu sambil ngelempar hinaan sesuka hatinya. Wah, dibungkus rapet banget. Si penyakitan berjalan ini lagi sakit lagi ya? Kenapa nggak buruan mati aja sekalian sih? Pas melihat lu lagi menggambar, dia langsung merebut kanvas lu dari penyangga lukisan, diarahin ke mukanya, terus dinilai asal-asalan. Sampah apa nih? Jelek banget. Terus dia langsung melempar kanvas vas itu ke lantai dan menginjak-injaknya beberapa kali. Melihat kejadian itu, tatapan dingin langsung berkilat di mata lu. Pensil HB di tangan lu dalam sekejap langsung melesat lurus ke arah bola mata Caspian. Hal itu bikin Caspian ketakutan setengah mati sampai mukanya pucat pasi kayak kertas dan keringat dingin langsung bercucuran. Siapa yang ngasih lu keberanian buat ngomong kurang ajar kayak gini ke gua? Ujung pensil itu terus mendekat ke bola mata Caspian. Caspian menelan ludahnya, gemetar ketakutan sambil melangkah mundur. Pas banget di saat itu, terdengar suara pintu utama villa terbuka. Dia tahu kalau emaknya udah pulang, dia pun langsung teriak histeris. "Ma, si sekarat penyakitan ini mau nyolok mata aku. Cepat, ke sini." Vaspera yang mendengar teriakan itu langsung bergegas masuk ke kamar. Melihat bola mata anaknya diancam pakai ujung pensil sama lu, dia langsung maju dan mendorong lu dengan keras sambil pasang badan ngelindungin Caspian di belakangnya. Karena lu emang lagi sakit, lu langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh telentang ke belakang. Pinggang belakang lu langsung menghantam sudut ranjang dengan keras. Lu langsung mengernyitkan dahi karena rasa sakit yang luar biasa. Keringat dingin langsung membasahi kaos dalam putih lu. Sementara itu, Caspian meluk Vaspera sambil pura-pura nangis kayak korban. Aku kan cuma niat baik mau nengokin kakakku yang lagi sakit. Tapi dia malah nggak tahu terima kasih, malah mau nyolok mata aku pakai pensil. Mendengar hal itu, Vaspera langsung menatap lu dengan tatapan beracun. "Dasar bocah kurang ajar. Berani-beraninya lu ngebully anak gua." "Sini gua gampar lu sampai mampus, dasar bocah penyakitan." Sambil ngomong gitu, dia mengangkat tangannya siap buat nampar muka lu. Lu memegangi pinggang lu dan menahan rasa sakit buat berdiri. Lalu tanpa ekspresi mengangkat. Pensil itu tepat di samping pipi lu. Telapak tangan Vaspera langsung menghantam pensil itu sampai ujung karbonnya patah total. Darah segar pun mulai mengalir deras. Vaspera langsung memegangi telapak tangannya, mukanya mengernyit kesakitan sambil menjerit histeris kayak kuntilanak. Lu menatap dingin ke arah Vaspera dengan suara tanpa ada emosi sedikit pun. Gua hitung sampai 3. Keluar dari kamar ini sekarang. Kalau enggak, ucapin selamat tinggal deh sama mata anakmu. Gua nggak pernah main-main sama ucapan gua. Tapi si Vaspera malah teriak-teriak histeris kayak kesurupan. "Ilen, awas ya lu. Tunggu aja sampai bokapmu pulang malam ini. Kita lihat gimana, dia bakal habisin lu." Caspian juga ikutan panik dan bilang, "Ma, kita ke rumah sakit dulu aja, jangan sampai infeksi." Terus mereka berdua langsung kabur dari kamar kayak tikus ketakutan. Begitu mereka pergi, lu langsung buru-buru tutup pintu, nyandarin kepala ke ranjang sambil keringetan parah. Sementara itu, di villa keluarga Jang, Mary Ellen, emang umur dia berapa sih? Sarafina natap bokapnya dengan muka nggak percaya. Sarafina ini bener-bener anak emas kesayangan keluarga Jang di ibu kota. Sekaligus ratu papan atas di dunia yang lagi naik daun banget. Tapi dia punya masalah psikologis yang parah banget sejak kecil. Semua gara-gara waktu umur 6 tahun, Sarafina yang lagi asyik main terseret ombak laut. Ibunya tenggelam pas berusaha nyelamatin dia. Gara-gara itu, dia nggak pernah bisa lepas dari rasa bersalah karena udah bikin ibunya meninggal. Setelah bertahun-tahun terapi, kondisinya emang agak mendingan, tapi tiap kali traumanya kambuh, dia bakal ngunci diri di kamar gelap yang sempit sambil nangis, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Alistair duduk santai di sofa sambil baca koran, nggak panik ataupun marah lalu bicara pelan. Ilen kan udah legal. Lagian, kamu cuma lebih tua, 3 tahun dari dia. Papa dengar anak itu hidupnya menderita di keluarga Lin. Si tua bangka bajingan Thorne itu berencana ngejual dia ke keluarga kita. Pas ngomong gitu, senyum ngejek tipis muncul di bibir Alistair.
Dengar hal itu, Sarafina langsung berdiri dari sofa dengan tatapan mata indahnya yang benar-benar serius. Di hatiku cuma ada Maragol. Aku bahkan gak pernah pacaran sekalipun. Sekarang karirku lagi naik-naiknya dan dunia hiburan itu rumit banget. Menikah bakal ngasih dampak besar banget buat karirku, apalagi sebenarnya dia punya rencana buat gak bakal nikah seumur hidupnya. Dia ngadopsi Maragol dari panti asuhan, anak cewek umur 5 tahun yang gemesin banget. Alistair senyum tipis. Papa udah pikirin matang-matang buat kamu. Kalian berdua bakal nikah siri atau nikah diam-diam aja. Nggak usah diumumin ke publik. Kita cuma bakal bikin Ellie repot sedikit nanti. Lagian, bukan papa yang nentuin keputusan akhir ini. Kakekmu yang langsung turun tangan buat mutusin. Beliau bilang besok kalian harus langsung daftar nikah. Dengar kata kakek, Sarafina langsung terdiam lama banget. Shea nundukin kepalanya, suaranya pelan banget sampai hampir gak kedengaran. Ya udah, aku bakal nikah sama Ellen. Dia ngerasa dialah penyebab kematian ibunya. Dia berutang budi banget sama nenek dan kakeknya. Jadi asalkan itu permintaan mereka, dia pasti bakal selalu nurut. Tapi pas dipikir-pikir lagi, dia anggap aja kayak lagi melihara anak anjing kecil yang malang. Asalkan dia nggak kelaparan, harusnya nggak masalah kan? Di saat yang sama, lu masih sibuk kejar tayang ngegambar komik lu. Karena tinggal beberapa hari lagi, lu harus mulai masuk ke Universitas Ibu Kota. Tiba-tiba, Thorn buka pintu kamar dengan kasar dan masuk. Wah, keluar sebentar. Ada yang mau papa omongin sama kamu. Suara Thorn terdengar dari belakang lu. Lu cuma nguap kecil terus berdiri dengan muka lempeng tanpa ekspresi. Lu bahkan nggak perlu nebak lagi. Si Thorn pasti kesini mau balas dendam soal si Vaspera yang terluka. Tapi karena udah sering digebukin sama cowok ini selama bertahun-tahun, lu bener-bener bodo amat sekarang. Lu jalan santai ke ruang tamu. Tapi anehnya, Thorn yang biasanya masang muka dingin malah kelihatan senyum tipis. Ellen, papa punya sesuatu yang mau diomongin sama kamu. Lu natap tajam ekspresi mukanya Thorn. Makin dilihat, tuh senyuman kelihatan palsu banget. Lu bener-bener gak tahan melihat aktingnya lagi. Terus bilang dengan dingin, kalau ada yang mau diomongin, langsung aja. Gak usah pakai akting segala. Gak usah sok manis di depan gua. Thorn langsung bungkam seketika. Tenggorokannya tercekat gak bisa ngomong. Dia batuk-batuk canggung 2 kali. Senyum palsunya langsung hilang. Gini, papa udah nemuin jodoh yang pas buat kamu. Dengar itu, alis lu langsung terangkat sebelah. Nah, lu baru umur 19 tahun dan dia udah mau jodohin lu. Bener-bener hal aneh yang langka banget terjadi. Pasti ada udang di balik batu nih. Lu nunggu dia lanjutin omongannya. Dia anak cewek dari keluarga Jang, namanya Sarafina. Mereka minta kamu buat nikah dan masuk ke keluarga mereka. Thorn usap ujung hidungnya dengan muka bersalah. Dahi lu agak berkerut. Lu samar-samar inget pernah ketemu Sarafina beberapa kali pas masih kecil. Menghubungkan fakta itu sama kondisi Financial Lin Group yang belakangan ini nyaris bangkrut, lu langsung paham situasinya dalam sekejap. Kemungkinan besar keluarga Jang nawarin investasi besar ke Lin Group dengan syarat mereka harus nyerahin lu ke sana. Thorn bener-bener lagi ngejual lu demi duit. Senyum kecut, nan sinis muncul di sudut bibir lu, tapi nada suara lu tetap tenang. Oke. Thorn gak nyangka lu bakal setuju secepat itu. Saking senangnya, dia langsung gosok-gosok ke kedua tangannya dan buru-buru bilang, bagus deh kalau gitu. Besok Sarafina bakal jemput kamu, terus kalian bakal langsung daftar nikah. Lu cuma ngangguk cuek. Selama bertahun-tahun ini, meski papa sering mukul gua, maki gua, dan nyuekin gua sepenuhnya, setidaknya papa nggak ngebiarin gua mati. Gua anggap itu utang budi gua, tapi setelah urusan ini selesai kita impas. Jual gua pasti udah buat bayar balik semuanya. Mulai sekarang, papa dan gua bener-bener nggak ada hubungan apa-apa lagi. Lu setuju buat nikah dan masuk ke keluarga mereka dengan syarat itu. Thorn sempat bungkam sesaat, tapi pas mikirin perusahaannya yang lagi di ujung tanduk dan mengingat betapa bencinya Vaspera dan Caspian sama lu, dia langsung gigit jari dan bilang dengan tegas, setuju mulai besok kita nggak ada hubungan lagi. Kita bisa tanda tangan surat pemutusan hubungan orang tua dan anak. Lu langsung balik badan dan masuk kamar buat beresin koper. Buat tempat yang udah lu tinggali selama belasan tahun ini, lu benar-benar gak ngerasa sedih atau sayang sedikit pun. Keesokan paginya, Sarafina udah nyetir sepagi mungkin menuju gerbang villa keluarga Lin. Lu pakai mantel wol tebal, nyembunyiin dagu lu di balik sel hangat, sambil narik koper. Lu jalan perlahan ke arah Sarafina. Sarafina juga langsung sadar kedatangan lu. Dia merhatiin lu dari atas sampai bawah pas lu mendekat. Sekali lirik, lu kelihatan kayak tipe cowok yang penurut, manis, dan kalem banget. Lu kelihatan gampang banget dibully. Bahkan kalau lu marah pun, paling cuma kayak kelinci putih kecil yang gak ada seram-seramnya sama sekali. Batinnya dalam hati. Tapi bukannya suhu sekarang di atas 10 derajat Celcius ya? Kenapa bajunya heboh banget? Kayak lagi musim gugur gini, dia ngerasa agak aneh aja. Lu jalan tepat ke depan Sarafina, natap dia, dan panggil kakak. Sarafina di dunia nyata ternyata jauh lebih cantik daripada di TV. Auranya bener-bener nunjukin keanggunan seorang anak konglomerat kaya raya. Pas dengar suara lu, jantung Sarafina sempet deg-degan sedikit. Dia pura-pura batuk canggung dan ngejawab pelan.
Kamu bisa taruh koper di bagasi belakang. Selesai naruh koper, lu buka pintu dan langsung duduk di kursi penumpang. Bener-bener kayak kelinci putih kecil yang polos dan penurut banget. Senyum manis terukir di sudut bibir Sarafina. Dia langsung injak gas dalam-dalam, bikin mobil melesat cepat di jalanan. Mobil sport super mahal, ini modelnya atap terbuka. Angin dingin pun terus menerobos masuk, menusuk tulang lewat sela-sela baju lu. Kak Sarah, boleh tolong tutup atap mobilnya nggak? Aku agak kedinginan. Di telinga Sarafina, omongan lu ini kedengaran kayak lagi manja-manjaan banget. Dia malah sibuk ngebatin. Gila, kok lu jago banget sih manjanya? Jangan-jangan lu cowok manipulatif, berkedok polos lagi. Saking sibuknya mikir macem-macem, dia malah lupa buat nutup atap mobilnya. Melihat Sarafina, gak bereaksi apa-apa. Lu mikir dia emang lagi pengen nikmatin angin dan gak berniat nutup atapnya. Lagian, Sarafina kan emang gak punya kewajiban buat nurutin kemauan lu. Karena sejak kecil lu gak pernah disayang orang tua. Kehangatan dan perlakuan spesial tuh bener-bener barang mewah yang mustahil lu dapetin. Lu udah lama gak berharap apa-apa lagi soal itu. Gak lama kemudian, kalian sampai di depan kantor catatan sipil. Kalian berdua bikin akta nikah secepat kilat dan resmi nikah diam-diam. Sambil natap buku nikah merah kecil tuh dengan kosong. Ada rasa hangat yang menyelimuti hati lu. Apa ini artinya lu akhirnya punya rumah? Dari sudut matanya, Sarafina ngelihat ekspresi si muka lu yang serius banget. Sudut bibirnya tanpa sadar melengkung bikin senyuman manis. Cuma ya dia sendiri gak nyadar aja. Sarafina langsung bawa lu pulang ke rumah keluarga Jang. Begitu sampai di sana, lu ngelihat ada seorang cowok yang lagi megang buket bunga mawar merah berukuran raksasa yang menyala banget di tangannya. Lu langsung teringat sama Sarafina yang lu langsung mikir cowok itu pasti salah satu dari sekian banyak pacar rumorannya di media. Padahal mata lu baru aja berbinar gara-gara surat nikah tadi. Sekarang langsung redup lagi. Sarafina parkir mobilnya, terus noleh dan ngomong lembut ke lu. Ellen, tunggu di kursi penumpang bentar ya. Aku mau lihat dia maunya apa. Gak lama kemudian, dia balik lagi. Muka cantiknya kelihatan agak gak enak hati gitu. Ellen, maaf banget aku ada urusan darurat dan harus pergi sekarang. Kamu bisa masuk sendiri kan? Lu pun terpaksa senyum tipis dan ngejawab dengan nada lembut. Kak Sarah, pergi aja nggak apa-apa kok. Dari awal lu emang udah sadar diri kalau lu nggak bakal terlalu dianggap penting sama Sarafina. Lu cuma bisa duduk lesu di kursi penumpang, ngeliatin dari kaca spion pas Sarafina dan cowok yang bawa bunga mawar tuh masuk ke mobil dan pergi bareng. Lu merem terus ngehela napas panjang. Pas turun dari mobil, lu mencet bel pintu villa keluarga Jang. Lu mendongak sedikit sambil narik napas dalam-dalam. Nyoba nenangin jantung lu yang lagi berdegup kencang banget. Lu nggak tahu apa yang bakal lu hadapin di dalam. Apa lu bakal disiksa sengaja kayak yang dilakuin orang tua lu dulu? Tiba-tiba pintunya kebuka. Seorang anak perempuan kecil yang super cantik, kayak boneka lari keluar dan langsung lu erat-erat. Dia mendongak terus manggil pakai suara bayinya yang gemoy banget, kakak, wangi banget deh. Suara imut nan cempreng khas anak kecil itu langsung bikin hati lu meleleh seketika. Lu buru-buru jongkok di depan anak itu. Muka lu yang tadinya tegang dan cemas langsung hilang total, digantiin sama senyuman hangat yang penuh kasih sayang. Dek, nama kamu siapa? Kakak umur berapa? Namaku Marigold. Umurku 5 tahun. Aku tuh sebenarnya udah gede tahu. Marigold langsung ngelingkar. Alis Tisterse yang lihat momen sehangat ini dari samping, ikut senyum penuh arti. Ellen, ayo masuk. Jangan cuma berdiri di depan pintu. Si kecil Marigold langsung jalan ngegemesin, narik kamu masuk ke dalam ruang tamu. Kamu ngelihat foto keluarga yang super gede di dinding. Ada sedikit rasa iri yang tersirat di matamu. Marigold ngelihat kamu yang lagi bengong mandangin foto keluarga itu. Nanti kita foto bareng kakak juga ya. Oke? Mendengar omongan Marigold, hatimu langsung kerasa hangat banget. Kamu langsung gendong Marigold dengan lembut. Makasih ya Marigold sayang. Alis Tister sambil tersenyum langsung nunjuk ke arah sofa. Ellen, duduk dulu. Ayo kita duduk sambil ngobrol. Kemana sih perginya si Sarah? Kok dia nggak ada di sini? Kamu langsung kepikiran soal buket mawar merah itu dan tatapan matamu seketika meredup. Kak Sarah sepertinya lagi ada urusan mendadak. Alis Sister kelihatan kesal. Dia langsung ngambil HP buat nelpon Sarah. Sudah ditelepon lama, tapi nggak ada yang ngangkat. Akhirnya dia terpaksa nyerah. Alis Sister naruh HP-nya dan baru ngesama pakaian yang kamu pakai. Ellen, ini kan baru bulan September. Kok kamu pakai baju kayak gitu? Paman, fisikku emang agak lemah dari kecil. Kamu langsung berhenti di tengah jalan. Takut kalau dia bakal mikir kamu itu ngerepotin buat diurus. Makanya kamu buru-buru nambahin, Paman. Aku nggak susah kok diurusnya. Aku bisa jaga diri sendiri. Aku nggak bakal jadi beban. Alis Tister melihat wajahmu yang panik saat ngejelasin itu. Dan seketika hatinya kerasa nyesek banget. Beban apaan? Ngaco deh. Kita kan sekarang udah jadi keluarga. Kakak, kalau kakak sakit, nanti Marigold yang bakal ngerawat kakak. Kamu nyubit pipi gembul Marigold. Kalau gitu, pas kakak sakit nanti kakak bakal ngandelin sayang buat ngerawat kakak ya. Marigold ngepalin tangan mungilnya dengan semangat. Matanya yang bulat langsung berbinar-binar. Aku pasti bakal jagain kakak dengan sangat baik.
Alistair langsung berdiri dan gendong Marigold ke lantai atas. Nggak lama kemudian, dia turun lagi dan ngelihat ke arahmu. Sebenarnya, Marigold itu diadopsi sama Sarah dari panti asuhan. Awalnya Sarah emang berencana nggak mau nikah seumur hidupnya, makanya dia ngadopsi Marigold. Lagian, Sarah itu belum pernah pacaran sama sekali. Paman berani jamin soal itu. Tapi ternyata Sarah ini punya masalah psikologis yang lumayan parah. Makanya Alistair bilang, Ellen, meskipun kamu lebih muda dari Sarah, Om harap kamu bisa lebih ngalah dan maklumin dia ya. Pas denger itu, lu langsung terdiam. Lu gak nyangka kalau backstory si Sarah ini sekelam dan seberat itu. Akhirnya, lu ngangguk serius dan bilang, iya Om, Ellen bakal usahain. Alistair pun berdiri sambil nepuk pundak lu. Kelihatan puas banget sama sikap lu. Alistair lalu bilang, ya udah Ellen, mending sekarang kamu ke atas dan temenin Marigold gih. Lu langsung balik badan dan naik ke atas. Dan ya, seharian penuh lu cuma berdua di kamar bareng Marigold sambil nemenin dia ngegambar. Pas hari udah mulai sore menjelang malam, kepala mulai terasa sakit lagi. Lu ngeliatin Marigold dan nanya, Dek, bisa anterin kakak ke kamar buat tidur gak? Kepala kakak agak pusing nih. Marigold pun nuntun lu ke sebuah pintu kamar. Tapi dasar bocah usil, matanya yang bulat itu mulai melirik jahil. Pikirnya kakak sama mama harusnya tidur di kamar yang sama dong. Alhasil dia malah narik lu beberapa langkah lebih jauh dan berhenti di depan kamar sebelahnya, yaitu kamarnya Sarafina. Di dalam kamar itu kondisinya gelap gulita. Lu bahkan gak sadar kalau itu ternyata kamar cewek. Tiba-tiba Marigold langsung narik lu ke pinggir kasur, terus bilang pakai suaranya yang super imut, kakak, ayo cepet tidur gih. Saking gemesnya, lu langsung nyubit pipi gembulnya Marigold. Marigold anak pinter ya, jangan lari-larian. Marigold gak bakal lari-larian kok. Abis itu Marigold langsung keluar kamar. Dia mikir dengan happy-nya kalau si kakak cowok bakal segera jadi papanya sebentar lagi. Duh, denger itu kepala lo rasanya bener-bener mau pecah. Lu bahkan gak sempat ganti baju, lu langsung ambruk di kasur dan tidur pules banget. Pas jam 9 malam, Sarafina pulang ke rumah dengan bau alkohol yang menyengat. Di wajah cantiknya masih kelihatan jelas bekas air mata yang masih basah. Ternyata dia kangen banget sama ibunya, makanya dia pergi ke bar dan minum-minum sepanjang malam. Dia langsung buru-buru naik ke lantai atas, menutup pintu kamar itu dikunci rapat. Kamarnya pun langsung diselimuti kegelapan yang pekat banget. Sarafina bahkan gak nyalain lampu. Dia langsung ambruk di pojokan antara kasur sama nakas, nangis sesenggukan sendirian. Kepalanya bener-bener pusing parah sampai rasanya mau pecah. Sambil nangis, dia terus-terusan mukul pelipisnya pakai pergelangan tangannya yang kurus itu. Bunyi gedebuk itu kedengaran jelas, tapi sama sekali nggak ada gunanya. Dia mulai mencakar pergelangan tangannya sendiri pakai ujung jari dengan brutal. Cairan merah pun mulai mengalir dari sela-sela jemari lentiknya ke telapak tangan. Kamu kebangun di atas kasur gara-gara suara bising itu sambil membuka mata dengan linglung. Kepalamu rasanya kayak mau pecah. Kamu pun menoleh ke arah suara itu, memanfaatkan sedikit cahaya bulan yang masuk lewat celah gorden. Kamu baru sadar kalau itu Sarafina yang lagi meringkuk di sudut ranjang, nangis bahkan sampai menyakiti dirinya sendiri. Menahan rasa sakit kepala yang luar biasa dan punggung yang nyeri, kamu langsung memaksa dirimu buat bergerak. Kamu langsung gercep megang pergelangan tangan Sarafina yang ramping, biar dia nggak nyakitin dirinya sendiri. Suara kamu gemetar banget pas bilang, Kak Sarah jangan kayak gini. Sarafina kaget banget dengar suara yang tiba-tiba itu. Di bawah temaram sinar rembulan, dia ngelihat ke arah kasur dan baru sadar kalau kamu ada di ranjangnya. Di situ dia kayak nemu tempat buat meluapkan emosinya. Dia langsung naik ke atas kasur dan nindih tubuh kamu dengan kuat. Tubuhnya yang lembut nempel erat banget ke tubuh kamu. Sementara matanya memancarkan obsesi gila yang ngeri dan gak sehat. Tanpa basa-basi, Sarafina langsung ngerobek baju kamu dan ngegigit leher kamu. Dia benar-benar udah kehilangan akal sehatnya. Dia ngegigit kencang banget tanpa ampun. Gak lama, rasa amis darah langsung memenuhi mulutnya. Bau darah segar itu malah bikin dia makin beringas dan ngegigit lebih dalam lagi. Kondisi kamu lagi sakit dan gak punya tenaga sama sekali. Kamu pengen ngelawan, tapi tangan kamu ditahan kuat-kuat sama Sarafina. Cengkeraman tangan Sarafina kencang banget, sampai kuku-kukunya nanya ke telapak tangan kamu. Darah segar mulai mengalir deras. Kamu berusaha nahan rasa sakit itu. Dengan suara yang gemetar kamu bilang, Kak Sarah, tolong, tenang. Entah karena ucapan kamu atau karena hal lain, Sarafina akhirnya ngelepasin gigitannya. Dia langsung nyungsep di pelukan kamu sambil nangis sesenggukan lagi. Ibu, Sarah kangen banget sama ibu. Di luar, hujan malam itu turun deras banget kayak air terjun yang menghantam jendela. Nimbulin suara gemuruh yang bikin suasana makin suram. Dada kamu rasanya nyesek banget. Kamu tahu kalau penyakit Sarafina lagi kambuh. Dia kangen banget sama ibunya. Tapi gimana sama kamu? Dada kamu makin sesak sampai napas kamu memburu berat. Kamu mikir kalau perasaan Sarafina pasti gak jauh beda sama yang kamu rasain, atau bahkan mungkin jauh lebih menyakitkan. Pas dengar suara tangisannya yang pecah tepat di telinga kamu, hati kamu benar-benar sakit buat Sarafina.
Kebayang seberapa tersiksanya dia harus nahan rasa sakit akibat penyakit ini selama bertahun-tahun. Kamu langsung meluk Erat tubuhnya, nepuk-nepuk punggungnya dengan lembut, dan berusaha nenangin dia dengan suara yang pelan. Kak Sarah, nggak apa-apa kok. Semuanya udah berlalu. Semuanya bakal baik-baik aja. Setelah sekian lama kamu nenangin dia, emosi Sarsafina akhirnya perlahan mulai stabil. Dia pun berbaring tenang di pelukan kamu tanpa bergerak lagi. Napasnya naik turun, tidak teratur. Wajah pucatnya memerah karena pengaruh alkohol, badannya menempel erat ke badanmu, bikin suasana langsung berubah jadi ambigu dan bikin mabuk kepayang. Kepala dia lagi pusing-pusingnya, doi malah langsung maju dan nyosor bibir lu secara agresif banget. Bau darah yang nyampur sama aroma alkohol langsung masuk ke mulut lu dalam sekejap. Mata lu otomatis melotot lebar karena panik parah. Doi beneran udah pro banget. Lidahnya yang manis melilit makin dalam, napasnya mulai ngos-ngosan berat, dan pupil matanya udah kayak berubah jadi bentuk hati kayak di anime-anime. Lu dikasih ciuman maut sampai hampir gak bisa napas sama sekali. Lu harus paksain seluruh tenaga. Lu cuma buat bisa dorong Sarafina jauhan. Begitu didorong, Sarafina langsung ngelirik lu dengan tatapan dingin banget. Terus ngomong sama lu pakai nada yang bikin merinding. Ellen, lu rebahan di kasur gua tengah malam begini. Bukan ini kan yang lu mau. Lu tuh cuman barang yang udah gua beli. Mau gua cium atau gua ajak tidur bareng, itu terserah gua. Ellen, lu gak perlu semurahan ini cuma demi godain gua. Kita kan udah nikah, walaupun lu gak nyodorin diri lu buat tidur sama gua juga gak bakal jahatin lu kok. Dia bener-bener ngabaikan fakta kalau lu baru aja nenangin dia dengan lembut dan sabar banget dari tadi. Doi malah tega-teganya ngeluarin kata-kata yang nusuk banget di hati. Seolah-olah dan bikin lu ikutan sakit hati, rasa sakit dia sendiri bisa agak berkurang. Hati lu rasanya kayak tertusuk sama omongan Sarafina, sakitnya bukan main. Berasa kayak ada pisau yang diputer-puter di dalam dada lu. Apa bener Doi ngelihat lu kayak gitu doang? Ngelihat lu cuma bisa terdiam lesu. Sarafina mikir omongannya udah ngena banget di hati lu. Doi pun senyum remeh. Ada 3 aturan. Pertama, dilarang masuk kamar gua tanpa izin. Kedua, pernikahan ini bener-bener diharamkan buat dipublikasiin kemanapun. Ketiga, kita gak usah saling campur tangan di kehidupan masing-masing, di depan orang luar. Kita sebut diri kita kakak adik. Doi ngeliat ke arah lu yang baju, lu udah berantakan di atas kasur, terus ngomong lagi pakai nada yang tetap dingin, membeku. Lu bisa ngelakuin itu gak? Keheningan panjang langsung memenuhi ruangan. Cuma suara napas pelan lu yang kedengeran. Lu milih meremin mata, senyum sinis ngetawain diri sendiri, terus cuma ngasih anggukan. Pelan, sambil nyeret tubuh lu yang udah lemes banget, plus kepala yang pusing berat. Lu jalan keluar pintu. Kak Sarah, jangan lupa minum obat ya. Sebelum nutup pintu, lu sempat nyampein kalimat terakhir ini. Lu gak menyalahkan Sarafina sama sekali. Lu tahu Doi itu emang lagi sakit, dan emang lu juga yang salah masuk kamar. Lagian, lu kan udah janji sama paman Ali Sister kalau lu bakal ngalah dan ngertiin Sarafina. Cuma ya, lu gak bisa nahan rasa nyesek yang bikin nyeri di dalam dada lu. Sadar diri aja deh, tanpa ekspektasi, gak bakal ada yang namanya kekecewaan. Lu pun jalan-jalan muterin lorong sebentar, gak tahu sama sekali kamar mana yang harusnya jadi kamar lu. Lu gak ada pilihan lain selain nemuin Marigold. Marigold sayang, bisa anterin kakak ke kamar kakak gak? Lu nahan rasa sakit kepala lu, sambil paksain senyum lembut. Kakak kenapa? Kakak kelihatan sakit banget, terus ada darahnya juga. Marigold yang tadinya lagi gambar, pas ngeliat kondisi lu kayak gitu langsung mau nangis. Lu mengelus kepala kecil Marigold, terus ngusap air matanya. Gak apa-apa kok, Marigold. Kakak cuma pengen banget tidur sekarang. Bisa anterin kakak ke sana dulu gak? Marigold pun nganter lu ke kamar itu. Ternyata lokasinya persis di sebelah kamar Sarafina. Lu bahkan gak sempet ngebersihin noda darah di leher sama bibir lu. Kepala lu rasanya udah sakit luar biasa parah. Lu langsung ngumpet di balik selimut dan pingsan ketiduran. Marigold balik badan, terus lari lagi ke kamarnya Sarafina. Dia meluk Sarafina sambil mulai nangis sesenggukan. Mama gak suka ya sama kakak. Kakak berdarah dan lagi sakit. Tadi aku yang bawa kakak ke kamar mama. Aku pikir mama bakal suka sama kakak. Sarafina ngeluk Marigold sambil ngusap air mata di wajahnya. Marigold, kamu tadi bilang kamu yang bawa Eli ke kamar mama? Kepala kakak sakit dan Doi bilang pengen tidur. Makanya aku bawa kakak ke kamar mama. Sarafina seketika itu juga langsung terdiam membisu. Terus apa dong yang baru aja Doi lakuin tadi? Menggigit dia, nyium dia secara paksa. Ngeluarin semua kata-kata yang menghancurkan harga diri. Plus menampar dia pakai 3 aturan semena-mena itu. Doi sebenarnya nganggap cowok itu apa sih? Cuma mainan buat melampiaskan emosi kumatnya doang. Ellen udah diintimidasi sejauh ini sama dia. Tapi cowok itu tetap inget buat ingetin dia minum obat dengan lembut. Hati Sarafina rasanya makin nyesek dan sesak banget. Doi langsung lari ke kamar sebelah. Lampu kamar lu juga lagi mati. Sinar bulan yang dingin masuk ke dalam kamar bikin Doi bisa ngelihat kondisi lu sekarang dengan jelas banget. Ngelihat lu kelihatan tersiksa banget. Ditambah bercak merah yang ternyata noda darah yang Doi tinggalin waktu lu. Secara paksa tadi, Doi duduk di pinggir kasur, terus nempelkan telapak tangannya ke dahi lu.
suhu badannya panas banget. Lu lagi demam tinggi kayak gini, tapi doi malah jahatin lu kayak gitu. Doi coba ngebangunin tubuh lu pelan-pelan. Tapi Ellen udah pingsan ketiduran dan gak ngasih respon sama sekali. Hati Sarafina makin berasa pilu dan perih banget. Serasa disiram perasaan jeruk nipis. Mumpung lu itu cuma kayak anak anjing malang yang udah doi beli. Harusnya doi gak boleh nyakitin lu separah ini. Anak anjing kan juga butuh dimanja. Doi menempelkan ujung jarinya ke bibir lu, ngebersihin sisa-sisa noda darah di sana. Maafin aku ya. Doi pun buru-buru telepon dokter pribadi keluarga Jong buat datang. Sarah, kok kamu manggil saya buru-buru banget? Apa penyakit kamu kumat lagi? Dokter Kalista yang pakai jas putih sambil bawa kotak medis langsung jalan masuk. Sarafina menunjuk ke arah lu yang lagi terbaring di kasur. Yang sakit tuh dia. Dokter Kalista kaget pas ngelihat kalau ternyata yang sakit itu seorang cowok. Rasa heran langsung terlintas di petanya. Doi gak pernah ngeliat Sarah bawa cowok ke rumah sebelumnya. Tapi ngeliat rasa cemas yang mendalam di wajah Sarah, dokter Kalista langsung gak urus lagi siapa cowok ini. Doi ngeluarin termometer elektronik buat ngecek suhu badan lu. Layar LCD-nya nampilin angka 39,1 derajat Celcius. Alis dokter Kalista langsung terangkat. Demamnya ini udah kelewat tinggi parah. Sarafina juga kaget pas ngeliat angka itu. Rasa khawatir di wajah cantiknya makin kelihatan jelas. Dokter Kalista pun ngambil obat penurun panas dari dalam kotak medisnya. Sarafina langsung buru-buru nyiapin segelas air hangat sama kantong kompres es. Maragol juga nyender di kasur, ngeliatin lu dengan wajah cemas dan air mata yang udah berkaca-caca. Mama, kakak sakitnya parah banget ya. Dia mendongak terus nanya ke Sarafina. Sarafina bingung mau jawab apa untuk sesaat. Doi cuma bisa menunduk diam. Dokter Kalista duduk di pinggir kasur, memegang lengan lu, terus mulai ngecek denyut nadi lu. Sarah, lepasin mantel anak cowok ini, masukin Doi ke dalam selimut, biar keringatan, dan demamnya cepet turun. Sarafina sempat mikir, toh kita kan udah ciuman juga. Apa masalahnya cuma lepasin baju doang, Doi meluk separuh tubuh lu, membiarkan lu bersandar di dadanya. Kontak seintim itu bikin Doi tanpa sadar teringat lagi rasa ciuman sama lu tadi. Sensasi manis yang bikin kecanduan. Doi melepas baju lu terus dengan agak berat hati ngebawa lu balik ke bawah selimut. HP dokter Kalista berdering. Sambil beres-beres kotak medisnya, Doi ngomong ke Sarafina, Sarah, ada keadaan darurat di rumah sakit. Anak cowok ini bakalan baik-baik aja kok. Setelah minum obat, Sarafina ngecek HP-nya. Jam udah menunjukin hampir pukul 10 malam. Doi pun menggendong Maragol pelan-pelan. Maragol, udah malam banget nih saatnya tidur ya. Doi ngebantu bersihin badan Maragol terus menimang-nimangnya sampai tidur. Lalu balik lagi ke kamar lu dan duduk melamun di samping kasur lu. Doi menatap lu dengan tatapan mata yang penuh perasaan campur aduk. Ujung jarinya mengelus sudut mata lu dengan lembut. Ellen, kalau lu gak nurut, gua bakal jahatin lu. Ellen, gua ini orang sakit dan orang jahat. Kalau lu terlalu deket sama gua, lu cuma bakal terluka. Terus setiap setengah jam sekali, Doi selalu ganti kantong es kompresan lu dan ngusap keringat lu. Barulah pas demam lu udah turun, Doi akhirnya bisa tidur. Besok paginya, lu menggelengkan kepala lu kuat-kuat. Akhirnya ngerasa kepalanya agak mendingan dan terang. Maragol juga langsung lari masuk dari pintu. Melompat pas ke dalam pelukan lu. Kakak udah sembuh belum? Begitu tahu kalau ternyata Sarafina yang ngerawat lu semalaman. Lebih dari separuh rasanya sek di hati, lu langsung lenyap gitu aja. HP yang lu tinggalin di atas meja samping kasur mulai berdering kencang banget. Baru deh, lu inget kalau hari ini adalah hari lapor diri mahasiswa baru di Universitas Ibu Kota. Lu langsung pakai baju, masuk kamar mandi buat cuci muka dan mandi. Maragol, kakak mau berangkat kuliah dulu ya, jadi anak penurut ya di rumah. Terus nanti pas agak siangan, bawain gelas isi air hangat ini, terus taruh di meja samping kasur mama ya. Maragol bakal nurut banget kok di rumah. Lu pun ngambil koper lu, terus langsung berangkat. Beberapa saat kemudian, Sarafina bangun dengan kondisi teler, kepalanya pusing dan mulutnya berasa kering banget. Pas banget saat itu, Maragol masuk sambil membawa gelas isi air hangat tadi. Mama, kakak nyuruh aku bawain ini buat mama. Maragol emang selalu kepikiran buat bantu ngomongin hal-hal bagus tentang kakak di depan mamanya, biar kakak bisa cepet-cepet jadi papanya. Sarafina langsung terhenti pas mau minum, menundukkan matanya lalu terdiam. Doi langsung minum, habis air di gelas itu dalam satu tegukan, terus menaruhnya kembali. Terus langsung meluk Maragol. Maragol, kenapa kakak gak bawa ini sendiri? Pas nanya gitu, dia langsung ingat. Oh iya, kan ada 3 aturan keramat itu. Ditambah lagi, kakak emang buru-buru mau berangkat kuliah. Makanya dia minta tolong Maragol yang bawain. Sarafina baru ngeh, hari ini kan jadwalnya maba Universitas Capital buat lapor diri sebagai cutting alias kakak tingkat. Mereka baru masuk besok. Maragol manyun sambil ngerengek manja. Mami, besok-besok kita minta kakak buat ajak aku main ke Universitas Capital ya. Sarafina miringin kepalanya sambil mikir. Terus nyubit gemas, pipi gembul pinknya Maragol. Maragol, gimana kalau hari ini mami aja yang antar kamu main ke Universitas Capital? Maragol langsung lompat-lompat giran di atas kasur buat main bareng. Pokoknya ini kemauan Maragol sendiri ya.
Sarafina cuma bertugas nganterin dia doang kok. Yup, bener banget. Skenario yang sempurna, batin Sarafina dalam hati. Nah, di saat yang sama, lu baru aja melangkah masuk ke kamar asrama. Lu nyapa mereka pelan-pelan. Begitu dengar suara lu, 3 orang di kamar langsung naruh HP mereka dan nengok barengan. Dan boom, kompak banget, mereka langsung latah ngeluarin kata-kata mutiara alias absen kebun binatang. Satu cowok yang gantengnya kelewatan langsung nyamperin dan ngerangkul pundak lu. Bro, lu wangi banget sumpah. Dengar omongan itu, lu refleks langsung lepasin rangkulannya. Halo, cuy. Nama gua Ellen. Kok waktu itu ngenalin dirinya pakai senyum karismatik yang rada nakal. Gua Jasper. Dia nepuk pundak lu lagi. Santai bro, cuma bercanda kok, gua lurus penggaris malah. Terus cowok-cowok yang lain gantian ngenalin diri mereka satu-satu. Nah, pas momen itu Jasper baru nge sama outfit yang lu pakai. Dia ketawa sambil ngecengin. Buset, kamrat Ellen. Emangnya suhu di ibu kota lagi minus 1 juta derajat ya? Bungkusnya tebel banget, awas beku loh. Dengar itu, lu cuma bisa ngejelasin dengan pasrah. Fisik gua agak lemah dan gampang sakit-sakitan. Makanya gua pakai baju tebal ini. Jasper manggut santai tanda mengerti. Emang paling paham dah si abang satu ini. Beres, rapi-rapi barang. Lu langsung duduk di meja belajar dan lanjut bikin bab terbaru komik lu. Lu bener-bener fokus gambar sampai gak sadar kalau HP di kantong mantel lu bunyi terus dari tadi. Di saat yang bersamaan, Sarafina lagi di asramanya sambil melukin HP, bolak-balik nge-refresh kontak WeChat-nya. Dia baru aja dapat kontak WeChat lu dari bokapnya, makanya sekarang lagi deg-degan nungguin lu nge-ACC pertemanannya. Juno yang lagi rebahan di kasur sambil meluk Marigold kecil langsung ngelihat ke arah Sarafina. Dia ngelihat Sarafina bengong natap layar HP kayak patung yang lagi nunggu suaminya pulang perang. Juno ini teman sekamar sekaligus manajer paruh waktunya Sarafina. Sarafina langsung lihat ke sahabatnya itu dengan muka melas minta dikasihanin. Menurut lu Ellen marah nggak ya sama gua? Apa dia udah nggak mau ngobrol lagi? Dengar itu Juno langsung ngasih serangan mental yang menusuk hati. Melihat dari cerita lu semalam, fakta kalau dia belum minta cerai aja udah keajaiban. Dia baik banget tahu sama lu. Sarafina langsung nunduk lesu, bener-bener ngerasain yang namanya senjata makan tuan. Nggak boleh cerai. Begitu dengar kata cerai, Marigold kecil langsung cemberut gak terima. Dia mulai rewel di pelukan Juno. Nggak boleh cerai, nggak boleh. Kakak cuma bercanda kok sayang. Juno buru-buru nenangin si bocil kesayangan itu. Sarafina masih aja natap layar HP-nya penuh harap. Juno yang ngelihat tingkah Sarafina jadi mikir, apa penyakit mentalnya Sarah ini bakal nyakitin Ellen nantinya. Dan apa Ellen beneran gak bakal ninggalin Sarah? Tiba-tiba bunyi notifikasi HP kedengaran, Sarafina gercep langsung ngecek. Matanya yang cantik seketika langsung berbinar-binar senang. She buru-buru buka profil momen lu. Tapi ternyata isinya kosong melompong. Gak ada pilihan lain, dia pun mulai ngetik dengan barbar. Isinya permintaan maaf yang tulus banget sampai belasan baris. Tapi pas mau dikirim, dia ngerasa bahasanya kurang srek. Akhirnya dia mutusin buat ngirim chat legendaris, "Kamu di sana?" Tiba-tiba suara horor Juno terdengar dari belakang. Nanya, "Kamu di sana itu beneran lawak banget." Minggir-minggir, biar si ahli strategi ini yang turun tangan. Habis ngomong gitu, Juno sih senyum pede, nyamber HP Sarafina lalu duduk di kursi. Jari-jarinya langsung ngetik cepet banget di layar kayak pianis pro. "Marigold kangen sama kamu. Aku lagi bawa dia ke Universitas Capital nih. Mau makan siang bareng nggak?" Begitu kekirim. Juno langsung naruh HP-nya di meja sambil masang senyum kemenangan yang super pede. Dia nyender santai ke belakang alat taktik andalan, nunjuk ke arah HP, dan bilang, "Ini baru namanya cara profesional. Minta maaf itu nggak mempan lewat chat, lu harus ketemu langsung face to face." Sarafina manyun dikit terus manggut-manggut setuju. Terus Juno narik dia pelan-pelan dan nanya sambil bisik-bisik, "Sarah, lu suka ya sama Ellen?" Sarafina langsung nunduk dengan muka bingung. "Gua nggak tahu. Tapi dia nggak mungkin suka sama gua. Gua cuma bakal nyakitin dia doang ujung-ujungnya." Dia diam cukup lama sebelum akhirnya ngegumam kalimat itu. Di sisi lain, pas lu baru aja rebahan di kasur, lu ngelihat chat masuk dari Sarafina. Lu sempat bingung mau balas apa buat kalimat pertama, tapi di layar HP lu kelihatan status dia lagi ngetik. Lu nungguin sampai hampir 5 menit. Yang masuk malah ajakan makan siang bareng. Lu natap chat itu ragu sejenak, terus akhirnya ngetik beberapa kata buat ngebalas. Bukannya kita udah sepakat buat nggak saling campur tangan urusan masing-masing. HP Sarafina bunyi notif, dan dia langsung gercep ngelihat layarnya. Juno juga ikutan ngintip, alisnya langsung berkerut. Begitu ngelihat chat itu, mata Sarafina seketika sayu. Bener kan? Lu masih marah sama dia? Mungkin mending batalin aja kali ya? Sarafina nunduk lesu, suaranya pelan banget mirip bisikan. Juno juga bingung mau ngomong apa. Lagi pula ini kan urusan pribadinya Sarah. Dia nggak enak kalau mau ikut campur terlalu dalam. Tapi dia tetap ngasih saran ke Sarah, minimal lu harus minta maaf dulu secara langsung. Iya, Sarafina diam cukup lama, terus manggut lagi. Iya juga sih. Seenggaknya gue harus minta maaf secara langsung. Dia ngambil HP-nya dan ngirim chat lagi. "Aku mau minta maaf langsung ke kamu. Semalam aku udah salah paham." Pas ngelihat chat yang ini lu gak pakai ragu lagi.
lu langsung ngetik balasan singkat. Oke, lagian kan dia udah membeli lu. Entah berapa banyak duit yang udah dikeluarin sama keluarga Jang, dan kayaknya bakal susah banget buat lu ganti. Pas malam tiba, Sarafina bawa Marigold ke sebuah restoran. Juno penasaran setengah mati, pengen ngeliat rupa lu kayak gimana, makanya dia milih duduk di meja lain yang agak jauhan. Marigold terus-terusan natap, pintu masuk restoran penuh harap. Mami, kakak bentar lagi datang ya? Iya sayang, sebentar lagi kakak datang kok. Marigold mau lihat-lihat menunya dulu gak? Aku mau nunggu sampai kakak datang baru pesan makanan. Dia tetap gak ngalihin pandangannya dari pintu masuk. Gak lama kemudian, lu akhirnya sampai ngebuka pintu dan melangkah masuk. Mami, kakak datang. Pas lu baru masuk, si bocil kesayangan itu langsung ngeliat lu. Lu juga ngeliat Sarafina sama Marigold. Sebelum lu sempat jalan mendekat, Marigold udah lari-lari kecil nyamperin lu, pakai kaki mungilnya yang masih agak goyah. Lu langsung jongkok duluan buat menyambutnya. Marigold pun langsung nubruk masuk ke pelukan lu. Marigold nunggu lama ya. Marigold ngejawab pakai suaranya yang super imut. Enggak kok, cuma sebentar banget. Lu tersenyum, ngegendong Marigold, lalu duduk di hadapan Sarafina, terus lu ngelepas shawl lu dan ditaruh di kursi sebelah lu. Karena ngelihat Sarafina cuma diam aja, lu mutusin buat fokus main sama Marigold sambil nunduk. Sarafina akhirnya ngambil buku menu dan nyodorin ke lu. Ellen, coba lihat-lihat dulu mau makan apa. Gua yang traktir sekalian minta maaf. Lu sebenarnya nggak selera makan, tapi lu tetap ngambil menunya dan ngebiarin Marigold yang milihin makanan. Beres milih, lu nyodorin balik buku menunya ke Sarafina. Sarafina kelihatan bingung. Kamu nggak mesen makanan, lu ngegelengkan kepala terus ngejawab santai. Lagi nggak lapar, tapi kamu tetap harus makan dong. Fisik kamu kan lemah, nggak boleh sampai telat makan. Dia manggil pelayan lagi dan langsung mesenin beberapa menu andalan di sana. Habis itu suasana kembali hening sunyi. Lu nengok ke arah luar jendela. Pas lu lagi melamun, tiba-tiba terdengar suara, semalam aku udah salah paham sama kamu. Maafin aku ya. Lu nengok, tersenyum tipis, terus bilang, nggak apa-apa kok, gue udah nggak ambil pusing lagi. Tiba-tiba Sarafina ngeliat ada bekas luka di leher lu. Dia langsung ngulurin jarinya buat menyentuh luka itu. Refleks lu pengen menghindar, tapi telat. Ujung jarinya yang lembut udah terlanjur mengusap pelan area sekitar luka itu. Maaf ya, masih sakit gak? Sarafina beneran ngerasa bersalah banget sampai hatinya ikutan nyeri. Udah nggak sakit kok. Nada bicara lu masih kedengaran datar banget. Bikin dia nggak bisa nebak perasaan lu yang sebenarnya. Dia cuma bisa manggut pelan. Suasana pun kembali sunyi senyap. Pas pelayan selesai nganterin semua pesanan makanan, lu ngelihat makanan di meja, langsung ngambil sumpit, terus mulai nyuapin Marigold yang lagi duduk di pangkuan lu. Sarafina juga ikutan ngambil sepotong babi dongpo, tapi pas baru masuk mulut, dia langsung cemberut. Ngelihat Sarafina naruh sumpitnya, padahal baru makan 2 suap. Lu nanya dong apa makanannya nggak enak. Katanya sih agak keasinan. Terus lu juga mindahin makanan ke mangkok lu sendiri dan mulai makan. Emang beneran agak asin sih, tapi ya ampun. Ini kan dibeli pakai duit. Sayang banget kalau dibuang. Dia ngelihat lu makan dengan lahap banget dan nanya dengan bingung. Pas denger dia nanya gitu, lu nelan makanan di mulut, lu terus ngejawab, emang asin sih. Terus kenapa masih lu makan? Dia beneran nggak paham. Padahal ini dagingnya enak banget. Gua nggak tega ngebuangnya. Pas denger jawaban lu, dia langsung nundukin pandangannya. Dia lupa kalau meskipun lu kelihatan kayak tuan muda kaya raya di luar, aslinya hidup lu itu susah banget. Ngelihat lu makan selahap itu, dadanya tiba-tiba kerasa nyesek beneran. Udah, stop makannya. Dia langsung ngerebut mangkok nasi dari tangan lu. Tapi gua nggak mau buang-buang makanan. Lu masih ngeliatin mangkok nasi lu dengan muka memelas. Nada suara lu kedengeran sedih beneran kayak lagi dizalimi. Kenapa sih dia nggak ngebolehin gua makan? Ini kan dibeli pakai tetesan darah. Anak pinter, makan hidangan punya Marigold aja. Marigold nggak bakal sanggup ngabisin sendirian kok. Pas denger kata anak pinter, hati lu langsung meleleh. Lu inget terakhir kali denger kata itu, pas lu masih umur 3 tahun. Akhirnya lu mulai makan sepiring babi crispy kukus itu bareng Marigold. Ngeliat lu nurut banget, kayak anak baik. Senyum manis langsung terukir di bibir. Sarafina, dia juga ngeh. Kalau jubah panjang lu udah agak usang. Dia langsung mutusin buat beliin lu jubah baru nanti. Beres makan, Marigold langsung ketiduran. Sarafina gendong Marigold. Terus dia mendekat ke arah lu dan bisik-bisik. Ellen, malam ini gua bakal ngajak lu jalan-jalan keliling kampus Capital. Gua bakal temenin lu keliling. Lu senyum sambil ngangguk, terus nunjuk HP lu, ngasih kode kalau lu bakal hubungin dia lewat WeChat nanti. Terus Sarafina gendong Marigold balik ke asrama buat tidur. Lu juga balik ke asrama lu, terus bareng teman-teman sekamar langsung kerja bakti bersih-bersih asrama sampai kinclong. Habis itu Jasper ngusulin biar kalian berempat mabar game bareng. Baltazar sama Gideon jelas langsung setuju dong. Tapi ini bikin lu jadi serba salah. Lu kan nggak tahu cara mainnya, tapi karena terus-terusan dipaksa sama mereka bertiga, akhirnya lu tetap download gamenya. Nggak lama kemudian, Jasper ngundang lu bertiga masuk ke lobby. Dia ngeliat ada 1 slot kosong di room, terus nanya siapa nih yang mau ngundang 1 orang lagi, biar tim kita genap berlima.
lu pun mulai nge-scroll daftar temen lu. Kebetulan ada temen SMA lu yang lagi online, jadi lu langsung klik undang. Tapi kocaknya, pas banget di detik lu klik tombol itu, si temen malah offline, dan di saat bersamaan Sarafina malah login. Alhasil lu nggak sengaja malah ngeklik tombol undang buat Sarafina. Di sisi lain, Sarafina sebenarnya lagi diajakin mabar sama pro player. Karena ngerasa nggak ada kerjaan lain, dia awalnya mau-mau aja. Tapi pas baru banget login, undangan mabar dari lu langsung muncul di layarnya tanpa mikir 2 kali, dia langsung klik terima. Bener-bener ngeghosting sih pro player. Demi lu! Pas Jasper lihat timnya udah penuh, dia baru mau nanya siapa yang ngundang player kelima ini. Pas dia sekilas ngeliat nickname player kelima itu, kok rasanya familiar ya? Jasper pun langsung klik profil player kelima itu. Gila! Di sana terpampang jelas tag server nasional buat akun Sunshine dengan sangat bangga. Jasper langsung teriak histeris saking shocknya. Sarafina emang pernah ikutan acara Gaming King of Glory sebelumnya. Kebetulan Jasper pernah nonton acara itu dan hafal mati sama nickname ini. Awalnya dia emang ragu, tapi pas ngeliat profilnya, dia 100% yakin. Pas denger hal ini, Gideon sama Baltazar juga langsung ikutan heboh dan histeris. Mereka langsung ngebut banget di chat room, nanya apa ini beneran Sarafina asli. Terus tiba-tiba, suara Sarafina kedengeran dari HP. Iya, gua Sarafina. Ellen, mereka ini temen sekamar lu ya? Begitu Sarafina nyalain mic-nya, mereka bertiga langsung meledak saking histerisnya. Suara ini udah terlalu akrab di telinga mereka. Ini beneran Sarafina asli. Cuy, detik itu juga anak-anak cowok itu langsung nengok barengan. Mata mereka udah merah menyala, kayak siap buat mangsa lu hidup-hidup. Jasper bener-bener pasang muka shock berat. Gila bro Elliot, lu ternyata diam-diam OP dan nyembunyiin kekuatan lu ya. Pas lu lagi kebingungan setengah mati, nyari alasan buat ngejelasin, suara Sarafina kedengeran lagi dari HP. Ellen, kecil, nyalain mic lu dong. Kepala lu langsung pusing 7 keliling. Bukannya Sarafina, Sina sendiri yang bilang kalau lu gak boleh bocorin hubungan kalian ke publik. Tiba-tiba, lu inget kalau di depan umum, kalian berdua itu statusnya kakak adik. Jadi lu pun nyalain mic dan manggil dengan lembut, kakak. Pas denger panggilan kakak yang jernih dan merdu dari mulut lu, hati Sarafina rasanya langsung meleleh lebih manis dari seember madu. Juno yang lagi berdiri di dekatnya sambil ngeliatin senyuman manis Sarafina cuma bisa ngebatin dan ngeroast dia dalam hati. Elah, pertahanannya langsung jebol tanpa perlawanan. Sarafina bahkan mulai pakai suara imut yang manja banget. Iya, ini kakak. Pas udah main beberapa saat, tiba-tiba Sarafina bilang ke lu, Ellen, coba deh baca dialog yang baru aja diucapin sama karakter Yao di game. Kebetulan Yao baru aja ngucapin dialog lain. Cukup kalimat yang ini aja. Lu dengan polosnya langsung niruin kalimat itu. Ini anak rusa punya siapa sih? Punya gua. Jawab Sarafina yang pikirannya udah melayang kemana-mana. Dan Juno lagi-lagi cuma bisa ngebatin ngeros Sarafina di kepalanya. Bukannya dulu lu bilang gak tertarik sama cowok sama sekali ya. Kok gua baru tahu kalau lu ternyata se-flirty ini. Pas udah main agak lama, HP lu mulai panas banget sampai hampir gak bisa dipegang. Ditambah lagi, baterainya juga udah mau habis. Akhirnya mau gak mau, semuanya harus lock out. Tapi jelas, lu gak bakal bisa lolos gitu aja dari interogasi 3 sekawan itu. Jasper langsung masang muka ala hakim interogasi, terus ngegetok meja pakai mouse-nya, niruin gaya hakim kuno yang lagi ngetok palu sidang. Jujur gak lu? Apa hubungan lu sebenarnya sama senior Sarah? Jawab yang jujur. Lu pun gak punya pilihan lain selain ngejawab. Dia itu sepupu gua kok. Jasper ngeliatin lu tajam banget. Muka lu nggak merah, jantung lu juga nggak deg-degan. Kayaknya dia beneran sepupunya deh. Ngeliat lu yang sesantai itu, mereka akhirnya terpaksa percaya. Nggak lama setelah itu, kepala lu mulai kerasa pusing dan berkabut banget. Lu langsung rebahan di kasur dan ketiduran. Di dalam mimpi, lu lagi-lagi ngimpin kejadian tragis pas nyokap lu, Sylvie, ngebuang lu gitu aja. Napas lu pun mulai kerasa makin sesak. Lu tiba-tiba langsung melek. Di depan lu cuman ada langit-langit asrama yang abu-abu kusam. Sepas lu duduk, lu baru sadar. Kalau nggak ada siapa-siapa lagi di dalam kamar, lu pun langsung lemes dan ambruk lagi ke kasur, natap kosong ke langit-langit kamar. Membosankan banget, mending mati aja sekalian, gumam lu dalam hati. Tapi tiba-tiba dering telepon langsung membuyarkan semua pikiran gelap dan mengerikan itu. Kakak pas denger suara lu yang kesepian di ujung telepon, Sarafina langsung nanya, Ellen kecil, lu lagi gak semangat ya? Kalau gitu, keluar yuk, kita cari makan bareng kakak. Lu pun ngeyain. Terus lu langsung melingkarin sel ke leher lu, ngambil payung dan langsung jalan keluar. Di luar, seluruh dunia rasanya kayak ditutupin filter kuning yang redup dan suram. Lu ngikutin peta di HP lu, sampai di lantai bawah, dan nunggu dengan tenang. Pas Sarafina mau jalan keluar, dia ngasih instruksi ke Juno jagain anak ini ya. Oke Gi, pergi sana. Gua sama Marigold bakal pesen makanan online aja kok. Lagian bentar lagi mau hujan, jangan biarin anak ini keluar ya. Begitu Sarafina keluar dari gedung, dia langsung ngeliat lu lagi nungguin dia. Ngeliat aura suram yang menyelimuti tubuh lu, hatinya tiba-tiba kerasa sakit banget. Dia pun jalan mendekat ke arah lu, deket banget, sampai hidung kalian hampir bersentuhan. Dia nanya dengan lembut, Ellen kecil, lu kenapa?
Kalau lu lagi sedih, pelukan kakak siap dipinjam kok buat Ellen kecil. Lu tahu sebenarnya dia cuma mau ngegodain lu biar lu bisa ceria lagi. Lu menggelengkan kepala dengan pelan. Sarafina langsung ngedipin matanya. Wah, kayaknya harus ganti taktik nih. Ellen kecil, lu mau dipeluk kakak apa nggak nih? Pas denger itu, lu pun akhirnya setuju. Lagi pula, lu kan emang udah dibeli sama dia. Terus, dia langsung narik lu ke dalam pelukannya, bahkan sengaja meniupkan napas hangat di dekat kuping lu. Niatnya sih pengen ngegodain lu biar senyum. Hati lu mulai kerasa membara. Di momen ini, logika lu bilang kalau lu harusnya nolak dan ngelepasnya pelukan hangat ini. Tapi hati kecil lu bener-bener egois dan pengen terus ngerasain kehangatan dari pelukan Sarafina. Alhasil, lu pun ngajuin satu pertanyaan. Sarafina, apa lu suka sama gua? Kalau aja Sarafina ngejawab kalau dia suka sama lu pasti bakal nemenin dia seumur hidup lu dan gak bakal pernah mengkhianatinya. Tapi sayangnya, yang lu tunggu-tunggu justru cuma suara hembusan angin dingin di telinga lu. Sarafina bener-bener langsung kaku denger pertanyaan lu itu. Dia kayaknya cuma nganggep lu sebagai hewan peliharaan kesayangannya aja. Dia pengen lu cuman jadi miliknya seorang. Makanya dia gak bisa ngejawab. Dia cuma bisa terdiam membisu. Tapi kamu masih belum tega buat menyerah. Dalam hati, kamu mulai menghitung sampai 100. Siapa tahu Sarafina cuma lagi ragu kan? Kamu pun berhitung makin lambat banget. Pas hitunganmu sampai di angka 1, keadaan di sekitar masih tetap hening. Kamu pun perlahan melepaskan diri dari pelukan Sarafina. Setelah itu, kamu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum lembut. Makasih ya. Cek, yuk kita makan. Pas Sarafina melihat senyumanmu itu, merasakan kehangatan yang mendadak hilang dari dekapannya, dia merasa seolah ada bagian dari hatinya yang ikut sosong. Rasanya agak perih, bahkan bikin dia sedikit sesak napas. Dia cuma bisa berdeham pelan. Terus, dia langsung memeluk mantel panjang erat-erat di dadanya. Ellen kecil, kakak beliin ini buat kamu. Lihat deh, ini dari merek terkenal loh. Kamu menggelengkan kepala perlahan. Aku nggak bisa terima, Kak, ini kemahalan. Sarafina langsung menyela. Enggak kok, nggak mahal sama sekali. Kamu tetap tersenyum sambil bilang, aku beneran nggak bisa terima, Kak. Tapi makasih banyak ya atas kebaikannya. Tapi Sarafina tetap ngotot menyuruhmu ambil. Sedangkan kamu juga keras kepala menolak. Akhirnya Sarafina kehabisan cara. Dia pun terpaksa bilang, kalau gitu bisa tolong bawakan sebentar gak? Ini agak berat, kakak capek memegangnya terus. Mendengar itu, kamu akhirnya mau menerima mantelnya. Nanti pas kita pisah jalan, bakal aku balikin lagi ke dia. Setelah itu, kamu menemukan kedai makan kecil di pojokan luar kampus buat makan malam. Sambil jalan kaki, kamu mendongak, menatap awan, melihat sisa-sisa cahaya matahari terbenam yang mengintip di balik langit. Melihat sunset di pinggir pantai pasti bakal jauh lebih indah kan? Terus lu nanya, Kak, temenin aku jalan-jalan keliling kampus Capital sebentar yuk. Sarafina mengangguk pelan, lalu langsung menggandeng tangan lo. Dia ngerasa ini aneh banget. Padahal baru kenal lu 2 hari, tapi kok bisa seakrab ini? Malahan dia sangat menikmati momen itu. Dia pun menoleh lagi, mandangin wajah lu dari samping. Tapi dia selalu ngerasa kalau lu kayak lagi nggak bahagia. Akhirnya dia mendekat dan merapikan posisi berdiri lu. Kedua tangannya yang mulus langsung melingkar manja di leher lu. Ellen kecil, boleh kakak cium kamu? Lu cuma mengangguk pelan tanpa ada emosi sedikit pun di mata lu. Ngelihat itu, dia udah nggak tahan lagi. Bibir manisnya langsung mendarati bibir lu. Dia mencium lu dalam-dalam, penuh perasaan seolah nggak mau lepas sama sekali. Tapi karena dicium terus-menerus, lu mulai kehabisan napas. Ditambah lagi baju Sarafina tipis banget, jadi lu mendorong tubuhnya perlahan. Begitu lepas, ada benang selifat tipis yang masih terhubung di antara kalian berdua. Lu langsung melepas mantel panjang lu, menyampirkannya ke bau Sarafina, lalu mengancingkannya dengan lembut. Kak, baju kakak tipis banget. Nanti bisa sakit loh kalau terus-terusan kehujanan. Nanti aku ganti ya mantelnya. Kak. Dengar itu, hati Sarafina rasanya langsung meleleh. Gak peduli sama sekali dengan gerimis yang makin deras. Dia langsung merentangkan tangannya dan memeluk lu erat-erat. Bibir merahnya berbisik lembut di telinga lu. Emangnya, kakak pernah bilang kamu harus ganti. Ellen kecil, kamu pikir kakak gak sanggup buat ngehidupin kamu? Lu cuma menggeleng pelan dan bilang, aku agak kedinginan. Ayo kita pulang. Akhirnya kalian berdua jalan pulang pelan-pelan sambil bahu-membahu. Melihat lu basah kuyup. Sarafina langsung bilang, malam ini tidur di rumah kakak aja ya, mandi air hangat dulu. Biar kamu gak masuk angin. Lu pun mengangguk. Gak lama kemudian, lu dan Sarafina sampai di rumah dengan selamat. Hal pertama yang lu lakukan adalah menggendong Marigold kembali ke kamarnya dan menidurkannya. Setelah itu, lu kembali ke kamar lu sendiri buat mandi air hangat sambil berdoa dalam hati. Semoga besok lu gak jatuh sakit. Selesai mandi, lu langsung mencuci dan mengeringkan mantel panjang yang lama maupun yang baru. Lu langsung ngelipet rapi baju-baju yang dikasih Sarafina tadi. Terus ditaruh hati-hati di dalam lemari. Abis itu lu nyalain komputer buat siap-siap mulai siaran radio. Via aja nih, ini tuh salah satu sumber cuan lu juga. Kontennya sih sebenarnya cuma cerita pengantar, tidur biasa. Sementara itu di kamar sebelah, Sarafina baru aja selesai mandi.
Dia rebahan di kasur sambil bolak-balik badan, bener-bener nggak bisa merem. Isi kepalanya cuma penuh sama lu doang. Makanya dia mutusin buat nyamperin pren anak anjing kecilnya yang malang itu. Dengan kaki telanjang yang bersih, dia langsung jalan ke kamar sebelah. Dia buka pintunya pelan-pelan banget. Di situ, lu lagi fokus-fokusnya ngetik sesuatu di komputer. Bener-bener nggak sadar kalau dia udah masuk kamar. Akhirnya dia jinjit pelan-pelan dari belakang. Detik berikutnya, lengan mulusnya langsung meluk lu dengan lembut dari belakang. Dia makin ngedeket cuma buat ngintip apa yang lagi lu tulis. Sumpah, ini langsung bikin lu kaget setengah mati pas lagi asik mikir keras. Lu udah ngira lagi di Gentayangi Setan Tengah Malam. Tapi pas lu nengok, taunya itu Sarafina. Sarafina cuma pakai baju tidur sutra putih yang super pendek. Paha mulusnya yang putih bersih langsung kelihatan jelas banget. Dan pas dia condongin badannya ke depan, bahkan lu bisa ngeliat sekilas, pemandangan indah Snowy yang bikin salah fokus. Lu langsung auto buang muka ke lantai dong. Ngeliat lu yang salting brutal kayak gitu, Sarafina langsung ketawa geli dalam hati. Kayaknya pakai baju kurang bahan ada untungnya juga. Bisa ngelihat Ellie kecil merona merah kayak gitu, bener-bener candu. Dia pun sengaja pengen ngegodain lu. Tanpa ragu dia langsung narik badan lu biar saling berhadapan. Terus meluk lu erat ke dadanya. Dan boom, ronde baru ciuman panas yang super lama pun dimulai. Nggak lama setelah itu, pas lu mulai hampir kehabisan napas lagi, lu langsung dorong dia pelan-pelan terus dengan suara yang lembut. Dia nanya, Ellen kecil, kamu lagi nulis apa sih? Cerita yang bakal gue bawain pas live stream buat tidurin para penonton dan fans. Pas denger ini, dia cuma ngangguk pelan. Dia bener-bener gak nyangka lu bakal ngelakuin kerjaan kayak gini. Padahal aslinya, dia tuh sama sekali gak paham tentang lu. Dia bahkan gak pernah nyoba buat ngertiin lu. Saat ini dia cuma nganggep lu kayak aksesoris pribadi doang, gak lebih. Terus dengan santainya, Sarafina langsung nyelip masuk ke dalam selimut lu. Dia lagi rebahan di kasur sambil ngelihatin lu yang lagi kerja serius. Ellen sayang, boleh gak kakak tidur di sini bareng kamu? Beuh, omongan random itu langsung bikin pikiran kemana-mana dong. Pas denger itu, jari lu yang lagi ngetik langsung nge-freeze seketika. Lu nunduk dan diam bentar. Maksudnya tidur yang mana nih? Tapi abis itu lu buru-buru nambahin. Gak masalah kok, dua-duanya boleh. Terus lu ngeliat ke layar lagi. Jari-jari lu lanjut ngetik lagi. Lu gak mau main kejauhan dulu karena Sarafina gak suka sama lu. Lagian hal kayak gitu kan harus sama-sama mau. Tapi jauh di lubuk hati, lu masih ngerasa agak nolak, tapi sedetik kemudian lu langsung sadar diri. Kan lu dibeli sama dia. Kayaknya lu gak punya hak buat nolak deh. Pas denger dua omongan lu yang kontras banget tadi. Senyum tipis yang manis langsung terukir di bibir Sarafina. Padahal sebenarnya dia cuma pengen kelon manis bareng lu biar bisa tidur nyenyak gara-gara insomnia parah. Bayangin, tiap hari dia harus minum obat tidur biar bisa merem. Makanya dia mikir, mungkin lu bisa bantu dia tidur lebih tenang. Soal tidur yang satu lagi, yaitu bisa ntar-ntar aja jelasnya. Cuma tidur biasa kok nggak aneh-aneh. Kalau berdua kan jadi lebih anget. Pas denger itu lu cuma bisa ngangguk pelan. Nggak lama kemudian cerita pendek lu beres juga. Lu Sarafina yang pengertian banget langsung matiin lampu utama dan cuma nyisain lampu tidur kuning yang redup. Dia merem pelan-pelan sambil dengerin cerita lu baik-baik. Backsoundnya suara ombak malam yang nabrak batu karang. Terus suara lembut lu yang agak sayu. Mulai terdengar ngebawain ceritanya dengan tenang. Gak lama. Penonton streaming lu yang tadinya cuma 2 atau 3 orang langsung rame naik jadi 2 atau 300 orang. Semuanya pada nyapa lu di kolom chat. Ada salah satu fans garis keras namanya Renia ninggalin pesen di live chat. Ellen, boleh nyanyiin satu lagu nggak malam ini? Aku ulang tahun nih. Tiba-tiba efek gift yang mewah banget langsung muncul di layar laptop lu. Renia ternyata ngirim gift. Kapal pesiar virtual. Duh, nggak usah ngirim gift mahal-mahal gini dong. Aku bakal nyanyiin lagu ulang tahun khusus buat Renia ya. Renia, semoga kamu selalu bahagia tiap hari. Dan aku juga berharap semua teman di live stream ini selalu bahagia setiap hari. Sarafina dengerin itu diem-diem. Terus pelan-pelan buka matanya, natap lu yang lagi di depan komputer. Waduh, dia mulai agak cemburu nih. Dia nggak mau lu nidurin cewek lain dengan cara selembut itu. Harusnya lu cuma manjain dia doang. Tapi ya, momen-momen seru emang cepet banget berlalunya. Cerita yang lu siapin udah selesai. Pas lu cek jam, ternyata udah tengah malam. Lu pelan-pelan ngeklik tombol buat matiin live stream. Stream lu emang nggak pernah pakai salam pamit karena lu takut para fans udah pada pules. Dan kocaknya, Sarafina sendiri pun sebenarnya udah ikut kelena sampai. Pas lu lagi ngantuk-ngantuknya dan hampir merem, pas lagi bimbang mau masuk selimut, atau enggak tiba-tiba ada tangan mulus yang langsung nyeret lu masuk. Detik berikutnya, lu berasa kayak lagi dililit gurita saking eratnya. Nggak tanggung-tanggung, bibir merah Sarafina langsung mendarat di bibir lu. Dia matiin lampu tidur, nyisain kamar yang cuma diterangi sedikit cahaya bulan yang dingin. Disitulah dia mulai mencium lu dengan lembut, pelan-pelan banget, seolah lagi nikmatin setiap momen sama lu. Dia naruh tangan lu di pinggangnya yang ramping.
Dia udah hampir lepas kendali dan pengen melahap lu habis-habisan. Tapi dia nggak sadar kalau mata lu nggak nunjukin rasa nafsu sama sekali. Tiba-tiba pas telapak tangan yang ngelus punggung lu, dia ngerasain ada guratan dalam yang bikin dia langsung tersentak sadar. Ternyata itu adalah bekal luka yang panjang, dalam, dan ngeri banget. Hatinya langsung nyesek parah, bikin gairahnya tadi langsung padam seketika digantiin rasa sakit hati. Luka sepanjang ini pasti sakit banget, padahal tubuh alien kecilnya udah selemah ini. Alien kecil, kamu kok bisa terluka? Kayak gini, tanyanya dengan suara yang bergetar hebat. Lu cuma bisa diem. Di dalam ruangan itu, bener-bener hening banget sampai cuma kedengeran suara napas kalian berdua. Nggak ada apa-apa kok. Aku nggak mau inget-inget lagi. Maaf ya, tapi kakaknya Ellen nggak mau nyerah gitu aja. Dia maksa lu buat jujur. Dia bisa ngerasain detak jantung Lu yang makin kenceng, dia tahu lu lagi. kebayang masa lalu itu. Lu kelihatan ragu-ragu banget. Pas lagi mabuk, Ton pernah nyait aku pakai pecahan botol bir. Gila. Denger lu ngomongin hal seberat itu dengan nada yang datar banget. Hati Sarafina rasanya kayak diremes-remes. Perutnya juga langsung mual saking syoknya. Dulu papanya emang pernah bilang kalau hidup Ellen di keluarga Lin tuh nggak bahagia. Tapi dia pikir itu cuma sebatas Ellen nggak disayang sama Thorn doang. Dia nggak pernah nyangka kalau ternyata Ellen disiksa separah ini. Dia langsung meluk lu erat banget tuh. Kalimat yang keluar dari mulutnya bener-bener lembut dan anget banget. Ellen, ada kakak di sini. Kamu nggak bakal pernah ngerasain sakit kayak gitu lagi. Nggak akan pernah lagi. Nggak akan pernah. Tapi di dalam hati lu malah ngebatin. Sebenarnya mau kamu apa sih? Kalau emang kamu nggak suka sama aku, kenapa kamu selalu ngomong hal-hal yang bikin hatiku berdebar kayak gini? Terus lu juga balas meluk Sarafina pelan-pelan. Sarafina, boleh pinjam pelukan kamu sebentar? Kita nggak bakal ngapa-ngapain kok. Cuma mau meluk bentar aja. Lu berusaha setengah mati buat nyembunyiin sisi rapuh lu. Iya, jawab dia. Lu nyenderin kepala di tulang selangkanya, napas pelan sambil nikmatin kehangatan yang memabukkan itu. Lu ngerasa jadi orang paling menyedihkan di dunia saat ini. Sarafina nepuk-nepuk lembut punggung lu kayak lagi nenangin anak kecil. Dia pikir lu bakal nangis, tapi ternyata enggak. Lu jauh lebih kuat dari kelihatannya. Dan di saat itulah dia sadar, pas lu manggil nama lengkapnya, Sarafina, sosok itulah Ellen yang sebenarnya. Sisanya cuma topeng buat ngelindungi diri sendiri. Sarafina, aku mau nanya sekali lagi, kamu suka nggak sama aku? Lu mulai ngitung lagi sampai 100 di dalam kepala. Untuk kedua kalinya dalam hidup lu. Lu ngerasa kalau 100 detik itu cepet banget berlalunya. Tahu-tahu udah selesai aja. Dan tetap gak ada jawaban. Kak, aku ngantuk. Tidur yuk, tidur. Tidur sambil pelukan, malam yang sunyi tanpa kata-kata. Lu bangun duluan, terus langsung neguk air. Perut berasa anget. Pas lu nempel telapak tangan ke jidat, 37,1 derajat. Lumayan lah, masih aman. Lu emang selalu optimis tanpa alasan yang jelas. Di momen yang gak terduga, lu pakai mantel warna hijau muda lu. Pertama, lu ngintip ke kamar Maragol. Si bocil lucu itu belum bangun, tidurnya pules banget. Terus lu turun ke bawah buat masak. Padahal sebelumnya lu diem-diem nanya ke Maragol apa makanan kesukaan Sarafina. Akhirnya lu bikin semangkuk sup adonan labu. Dan bener aja, Sarafina suka banget. Lu gak lihat paman Alice Tister di sekitar situ? Apa dia beneran sesibuk itu sampai harus ke kantor sepagi ini? Pas lu cek jam, ternyata baru jam 6 pagi. Nah, akhirnya lu mutusin buat masukin sup adonan itu ke nyiapin termos, terus biarin Kaksara sama Maragol tidur agak lamaan. Kamu ngambil HP, buka Tomato Music, terus muter lagu Big Sleep. Pas nemu kursi kecil, kamu jalan pelan-pelan keluar pintu, duduk terus dengerin musik. Hampir lupa rasanya jatuh cinta. Masa muda yang sia-sia, apa mungkin bisa hidup lagi? Pagi di awal musim gugur, jalanan yang habis diguyur hujan kelihatan agak sepi. Genangan air di jalanan yang berlubang memantulkan bayangan kayak cermin bersih, angin sepoi-sepoi berembus, bikin riak air, ngebuat bayangan gedung-gedung di sekitarnya jadi meliuk-liuk. Orang-orang yang lewat sambil bawa tas kerja, pada nginjek trotoar basah. Anak-anak kecil lompat-lompat ngelewatin genangan air. Udaranya kerasa dingin, bawa kesegaran khas habis hujan. Suasananya tenang banget, bener-bener damai. Ini wangi romansa, aroma favorit kamu banget. Kamu bahkan nggak tahu sejak kapan mulai suka sama hal-hal romantis kayak gini. Suka sama suasana hujan. Kepribadian emang kebentuk perlahan lewat asam garam kehidupan. Susah buat nentuin kapan tepatnya atau gara-gara kejadian apa. Di lantai atas, Sarafina perlahan ngebuka matanya. Dia tidur nyenyak banget, tidur paling nyenyak setelah lebih dari 10 tahun. Tapi pas ngeraba kasur yang kosong, hatinya langsung kerasa hampa. Mana perginya cowok kesayangannya itu? Dia kangen banget sama kamu. Tanpa alas kaki, dia langsung nyariin kamu. Ternyata kamu ada di deket pintu. Dia ngelihat kamu lagi nopang dagu, duduk anteng di kursi kecil sambil mandang ke kejauhan. Gak tahu deh kamu lagi ngeliatin apa. Pakai baju tipis banget tapi malah nongkrong di luar. Apa dia nggak kedinginan? Gimana kalau dia sakit lagi? Dasar cowok polos. Pertama-tama Sarafina naik ke atas dulu buat ngambil jubah biru muda kesukaanmu. Terus dia jalan. Turun keluar pintu villa, langsung narik kamu masuk ke dalam rumah, terus nyelimutin jubah itu ke badanmu. Jari-jarinya yang lentik ngancingin baju kamu, ya satu demi satu.
Gerakannya lembut banget. Kamu cuma bisa berdiri bengong, gak berkutik, tapi mata kamu bener-bener berbinar pas natap Sarafina, Elliot Polos. Kamu mau sakit ya pagi-pagi gigi malah duduk di luar? Pakai baju tipis banget pas lagi hujan gini. Gak sadar apa kalau fisikmu tuh lemah, dia natap mata kamu sambil manyunin bibir cerinya. Kedengeran nada agak kesel di suaranya, dia ngomel gara-gara kamu gak becus jaga diri. Aku salah kak. Lain kali aku bakal lebih hati-hati. Suara kamu kedengeran, manis banget, bikin meleleh. Mata kamu juga menyipit membentuk bulan sabit karena seneng banget Sarafina sepeduli itu sama kamu. Ellen penurut banget ya. Dia ngelus lembut rambut kamu yang tebal dan empuk. Rambut Sarafina sendiri kelihatan indah banget, halus, hitam, dan terurai di pundaknya. Angin pagi, niupin aroma wangi rambutnya langsung ke hidungmu. Kak, ayo makan. Aku ke atas dulu buat bangunin Marigold. Kamu yang masak, matanya langsung berbinar kaget. Kamu ngangguk, terus naik ke atas buat gendong Marigold turun. Sarafina udah nuang 3 mangkok kecil, sup pangsit labu kuning. Dia duduk di meja makan sambil nyuap pelan-pelan pakai sendok kecil. Anggun banget, sup pangsit, labunya kerasa manis. Asin dan gurih yang pas. Parutan labunya lembut dan legit. Adonan tepungnya juga kenyal. Ini bener-bener rasa favorit dia. Sekali coba, dia langsung tahu kalau kamu bikin ini pakai sepenuh hati. Ellen, kok kamu tahu aku suka makan ini? Matanya natap, kamu penuh tanya. Soalnya aku bisa baca pikiran. Kamu ngejawab sambil tersenyum lebar. Tumben banget kamu bisa bercanda gini. Mama, kakak, tadi nanya ke aku, mama sukanya makan apa? Marigold miringin kepalanya sambil ngejawab polos. Sup labu itu rasanya langsung jadi manis banget sampai ke lubuk hati Sarafina. Kowok kesayangannya ini bener-bener tulus perhatian sama dia. Hal ini bikin dia jauh lebih seneng daripada dikasih mawar merah. Jadi, kamu udah beneran jatuh cinta sama dia kan? Kayaknya bentar lagi jadian nih. Perhatian semuanya istirahat di tempat. Siap, gerak, sikap sempurna selama 30 menit. Instruktur bermuka sangar berdiri tegak sambil naruh tangan di belakang, ngasih komando dengan super serius. Hari ini Universitas Ibu Kota resmi dibuka. Mahasiswa dari semua angkatan udah pada datang. Nah, latihan militer buat maba resmi dimulai. Untung semalam habis hujan, jadi hari ini nggak begitu panas. Secara keseluruhan, para mahasiswa kelihatan berenergi banget. Kecuali kamu, pastinya. Udara dingin ditambah kewajiban pakai seragam militer tipis tanpa boleh pakai jubah andalanmu. Sukses bikin kamu menggigil kedinginan. Bibir lu yang emang udah pucat sekarang makin kehilangan warnanya, badan lu juga mulai menggigil kedinginan. Bakal tamat? Coba tebak, kira-kira lu bakal sakit berapa hari kali ini? 3 hari? Seminggu? Pasti nggak bakal lebih dari itu. Wahai matahari, bisa nggak sih lu agak ceria dikit? Jangan pelit-pelit lah. Sinarin gua sampai gosong sekalian. Dan gokilnya, langit kayaknya denger doa batin lu itu. Mata lu langsung berbinar penuh harapan. Apa bakal ada keajaiban nih? Wuss! Angin berembus, ngegeser awan putih di langit dikit doang, dan langsung nutupin matahari dengan sangat sempurna. Suhu udara langsung turun 1 derajat. Haha. Tolong hancurkan saja dunia ini, please. Jasper di sebelah kiri, lu langsung ngelirik dan bisik-bisik rahasia. Gimana? Masih kuat gak lu? Mau mati rasanya. Jawaban yang sangat singkat, padat, dan jelas. Tenang bro, gue punya rencana nih, buruan kasih tahu. Pura-pura pingsan aja terus izin ke UKS. Di sana pasti lebih anget. Lah bro, kita baru berdiri kurang dari 30 menit loh. Kira-kira bakal ketahuan gak ya? Kayaknya instruktur nggak bakal percaya deh. Tapi ya sudahlah, coba aja dulu. Tapi belum sempat lu keluarin bakat akting lu yang luar biasa itu, mata elang si instruktur udah langsung mergokin kalian berdua lagi bisik-bisik. Dia langsung nyamperin dengan langkah tegap bin berwibawa. Kalian berdua asik bisik-bisik ya. Yang lain boleh istirahat di tempat, tapi buat kalian berdua, hukumannya ditambah 10 menit berdiri. Mahasiswa yang lain langsung auto lemes dan mulai istirahat. Pandangan mereka semua langsung tertuju ke arah lu. Begitu ngelihat muka Yor sama Jasper, mata para cewek langsung berbinar-binar. Ternyata ada 2 cowok seganteng itu di peloton mereka. Yang satu supel dan ceria, yang satu lagi lembut dan manis banget. Apalagi lu, gantengnya kelewatan. Banyak cewek yang udah mulai salting sendiri nih. Serasa udah kecium bau-bau romansa di udara. Apa ini saatnya cinta pertama di masa kuliah akhirnya tiba. Lu langsung berdiri tegap dan lapor. Izin instruktur, bolehkah hukuman saya diganti jadi lari saja? Dingin banget. Baru deh si instruktur merhatiin lu baik-baik. Muka lu udah pucat, pasi, dan bibir lu sampai memutih karena kedinginan. Boleh saja, tapi kamu harus lari 5 putaran. Coba pikirkan baik-baik dulu. Lu jelas langsung girang banget. Jangankan 5 putaran, 10 putaran pun lu jabanin. Lari mah jauh lebih mending dan bikin hangat dibanding cuma berdiri kaku kedinginan. Siap instruktur. Bahkan suara lu aja kedengaran nada bahagianya. Ngelihat kejadian ini, cewek-cewek sisik langsung mulai bisik-bisik tetangga. Mubazir banget tampang seganteng itu, tapi sayangnya otaknya agak-agak ya. Masa demi menghindari 10 menit berdiri, dia milih lari 5 putaran? Dia beneran kena scam. Dan berondong yang ini malah berdiri sambil cengengesan kayak orang polos. Salah satu cewek mendesah kecewa. Tapi jangan salah. Gue justru suka tipe berondong yang agak polos begini. Lucu banget, gampang dibohongin.
Mata cewek yang lain bahkan sampai berbinar hijau penuh ambisi. Di sisi lain Jasper juga ikut lapor. Ada apa lagi denganmu? Instruktur menoleh ke arah Jasper. Instruktur, boleh nggak hukuman saya dipindahin ke dia aja? Biarin dia lari 10 putaran. Jasper menggaruk kepalanya sambil melempar senyum manis ke instruktur. Karena instruktur nggak nentuin batas waktu larinya. Biarin dia jogging santai aja 10 putaran. Pasti bakal terasa jauh lebih hangat. Lu bener-bener layak dapat penghargaan sebagai 10 besar tokoh paling mengharukan di Tiongkok. Muka si instruktur langsung sepet kayak ada garis-garis hitam imajiner. Orang lain rela pasang badan buat sahabatnya. Lah, kamu malah nusuk sahabat sendiri dari belakang. Kalian berdua, cepat lari 10 putaran. Akhirnya kalian berdua mulai lari keliling lapangan. Yang satu lari sambil senyum-senyum girang. Yang satu lagi mengaduh menderita. Tiba-tiba, seorang cewek ikut lapor juga. Ada apa lagi denganmu? Instruktur, saya juga pengen lari. Kenapa? Jangan bilang kamu kedinginan juga. Nggak mungkin. Cuaca hari ini rasanya pas-pas aja kok. Instruktur mendongak menatap langit, mulai meragukan penilaiannya sendiri. Padahal langit bahkan nggak mendung sama sekali. Saya melakukan ini demi masa depan Ibu Pertiwi. Ucap si cewek dengan ekspresi sangat heroik. Instruktur dibuat makin bingung tak karuan. Cewek itu tertawa genit sambil menggaruk kepalanya. Instruktur, saya naksir sama cowok yang kedinginan tadi. Saya mau lari bareng dia sekalian kenalan. Terus apa hubungannya sama masa depan negara kita? Instruktur beneran heran dengan keyakinan penuh layaknya pahlawan. Si cewek lapor, anak-anak adalah masa depan bangsa kita. Instruktur, padahal belum kenal sama sekali. Tapi dia udah mikirin sampai ke nama calon anak masa depannya. Ditolak, kembali ke barisan dan tegap di tempat. Ya, dengan lesu, si cewek kembali latihan posisi militer. Di saat yang bersamaan, Sarafina sama Juno lagi diundang buat menghadiri acara dari salah satu brand fashion terkenal. Tapi makin Juno merhatiin Sarafina, dia makin ngerasa ada yang aneh. Soalnya Sarafina udah cemberut terus sejak pagi tadi. Cuma pas kamera lagi nyorot ke arahnya aja, dia bakal langsung pasang senyum profesional. Juno udah gak tahan lagi buat nanya. Sarah, lu kenapa sih? Kayaknya lagi banyak pikiran banget. Ellen lagi ada latihan militer hari ini. Dan dia pasti kedinginan banget di sana. Seragamnya kan tipis. Gua pengen bawain dia baju hangat sama milk tea hangat. Padahal bilangnya gak pacaran, tapi kelakuannya bucin abis. Juno ngerasa seluruh otak Sarafina isinya cuma tentang lu doang. Akhirnya Juno berkata dengan pasrah, mau gimana lagi? Acara ini bakal berlangsung sampai malam nanti. Tenang aja, dia kan bukan orang bodoh. Gak bakal ngebiarin dirinya mati kedinginan juga. Tapi ya, bagi Sarafina, lu itu emang cowok polos yang bikin khawatir setengah mati. Tepat jam 8 malam, semburat jingga terakhir di ufuk barat pun menghilang. Lampu temaram di sekitar lapangan mulai menyala. Berkat taktik jenius, hasil kerja sama lu dan 3 teman sekamar lu seharian ini, kaliannya berhasil bertahan hidup. Tapi malam harinya malah terasa jauh lebih dingin. Lu sampai menggigil kedinginan kayak pinguin di kutub. Pas waktu istirahat tiba, kalian berempat langsung ngumpul bareng sambil mengobrol. Jasper bener-bener heran, kok bisa-bisanya ada orang yang fisiknya selemah ini. Bung Elliot, lu ini sebenarnya reinkarnasi Lindayu, tapi salah server gender apa gimana dah? Jasper mengusap dagunya sambil memperhatikan lu. Baltazar langsung menyahut, kayaknya emang beneran deh, kalian kan sama-sama bermargalin, terus sama-sama cantik juga. Jideyan menepuk pundak lu dengan penuh rasa solidaritas. Kalau saja instruktur gak melarang kita lepas seragam, gua pasti udah minjemin seragam gua buat lu. Tiba-tiba instruktur bertepuk tangan kencang. Perhatian semuanya bersiap di tempat. Semua orang pun langsung berhamburan merapikan barisan. Sisa waktu kita tinggal 1 jam lagi. Kita skip aja latihannya. Gimana kalau kita seru-seruan unjuk bakat? Instruktur akhirnya melepas wajah sangarnya yang seharian ditekuk terus, lalu tersenyum hangat ke semua orang. Wah, asyik tuh. Boleh banget. Jelas para mahasiswa langsung antusias menyambut ide ini. Mereka semua kompak setuju sambil angkat tangan dan kaki. Oke, sekarang semuanya duduk melingkar. Kita mulai sekarang juga. Jasper, Gideon, sama Baltazar langsung ngehimpit lu di tengah-tengah biar lu gak kedinginan. Sebagai instruktur kalian, biar saya yang mulai duluan ya. Instruktur menggosok kedua tangannya. Para instruktur langsung bersorak heboh. Mereka pengen si instruktur nyanyi. Kalau nyanyi, saya nggak bisa, tapi saya bakal tunjukin keahlian khusus saya. Si instruktur langsung turun ke bawah dan melakukan 21 kali push up pakai jari dengan santainya. Gila, instruktur kita gokil abis. Para cowok langsung heboh teriak, anjay, gokil. Sementara mata para cewek langsung berbinar-binar penuh kekaguman. Siapa berikutnya? Instruktur berdiri dengan tenang tanpa ada rasa capek atau ngos-ngosan sama sekali. Dia menatap ke sekeliling. Jasper langsung gercep maju ke depan. Dengan keren, dia menyisir poni rambutnya yang tertiup angin, melempar senyum penuh karisma, dan berkata dalam hati, ini saatnya gue tebar pesona. Kenalin, gue Jasper. Jasper yang paling ganteng tiada tanding. Gue persembahkan sebuah lagu berjudul Single Love Song. Semoga kita semua, dan khususnya gue sendiri, bisa segera pensiun jadi jomblo ngenes.
menemukan seseorang yang kucintai dan mencintaiku. Orang tersayang untuk mengucapkan selamat tinggal pada kesendirian. Jasper bernyanyi di tengah lingkaran sambil mengedipkan mata ke arah lu. Ini emang skenario yang udah kalian sepakati sebelumnya. Begitu dia selesai nyanyi, lu harusnya mencabut 2 helai rumput liar di pinggir jalan, lalu lari ke depan buat ngasih ke dia sambil billing, "Jasper, lu ganteng banget." Awalnya lu nolak mentah-mentah, tapi dia langsung ngegoda mau nraktir makan hotpot Heidi Lau. Apa dia pikir dia bisa menyuap harga diri lu begitu saja? Oh, tentu saja bisa. Lu bahkan nggak ragu sedetik pun buat langsung setuju. Secara itu kan Heidi Lau, lu pun pergi ke pinggir jalan dan mencabut 2 helai rumput ekor kucing. Ya, lu menyodorkan rumput liar itu ke tangan Jasper, tapi mulut lu kaku banget buat bilang, "Jasper, lu ganteng banget." Akhirnya lu cuma bilang, "Jasper, ketampanan lu tuh udah kayak rumput liar di sekolah ini." Jasper sempat mikir, wah lumayan juga dibilang rumput sekolah, berarti gua cowok terganteng di sekolah dong. Ngakak brutal. Adek ganteng, maksud lu si Jasper itu mirip rumput ekor kucing ya? Baru deh si Jasper merhatiin baik-baik rumput di genggamannya. Ternyata beneran rumput ekor kucing. Dia langsung ngerasa pasrah banget sama kelakuan lu. Bisa nggak sih lu kalau ngelakuin sesuatu tuh yang becus dikit? Ada banyak jenis rumput di pinggir jalan. Kenapa lu malah milih yang ini? Lu berani sumpah kalau lu beneran nggak tahu kalau itu rumput ekor kucing. Lu menatap Jasper sambil nyengir kuda dan menggaruk kepala. Dengan suara pelan lu nanya ke dia, "Takdiran Heidi Lau-nya masih berlaku gak?" Di saat kayak begini, lu masih aja mikirin Heidi Lau. Jasper langsung menyodorkan mikrofon ke tangan lu dengan senyum palsu andalannya. Tapi wajahnya kelihatan kesal setengah mati. "Bung Elliot, berkat kesuksesan luar biasa dalam menjalankan misi ini, traktiran Heidi Lau lu resmi di-upgrade jadi burger ayam." Ya sudahlah, makan burger juga lumayan kok. Mending lah daripada gak ada sama sekali. Dek ganteng, nyanyi dong satu lagu buat kita. Nah, lu udah di panggung tuh. Orang-orang langsung heboh, apalagi para cewek. Teriakan mereka paling kenceng. Tapi kok gua agak kedinginan ya. Boleh gak sih gua gak nyanyi? Tangan lu yang lagi megang mic aja sampai gemeteran. Ayolah. Pas lu udah mulai nyanyi, nanti gak bakal dingin lagi kok. Yo, bener banget. Ngeliat lu udah gak punya jalan keluar lagi. Lu akhirnya mikir mending nyanyi aja sekalian. Cepetan nyanyi dong, biar gue bisa ngumpet di kerumunan biar anget. Gua paling suka pantai. Jadi gue bakal nyanyi lagu dengarkan suara laut, tulis surat, dan kasih tahu gue hari ini apa warna lautnya. Laut yang nemenin lu tiap malam. Gimana suasananya? Abu-abu artinya nggak mau ngomong. Biru artinya lagi galau. Lu sendiri kan kok mikus. Jadi ya wajar aja suara nyanyian lu juga top tier banget. Bener-bener setara sama penyanyi profesional. Masalahnya lu tuh emang lagi kedinginan parah. Saking menggigilnya suara lu sampai gemeteran. Jadi emang nggak kedengeran semain blowing itu. Tapi tetep enak banget didengar. Pas lu lagi nyanyi, Sarafina dateng dong. Dia bawa trench coat sama milk tea anget buat nyelamatin anak anjing kecilnya yang kasihan ini. Semua orang lagi asyik dengerin lagunya, ngerasain vibes laut. Mereka bener-bener nggak sadar kalau Sarafi berdiri tepat di belakang mereka. Tapi karena lu berdiri di atas panggung, lu bisa langsung lihat dia. Begitu ngeliat Sarafina, lu nggak bisa ngalihin pandangan. Kenapa sih kakak ada di sini? Dia kayaknya bawa mantel gua. Apa kakak khawatir gua kedinginan? Apa dia datang cuma buat bawain baju? Hati lu yang tadinya beku mulai kerasa anget lagi. Lagunya selesai, tepuk tangan riuh, dan teriakan langsung pecah dari kerumunan. "Dek, suara lu keren banget!" "Adek ganteng, udah punya pacar belum? Kalau belum, pacaran sama aku aja sekarang." "Adek gak bakal kedinginan kok, pelukan kakak kan anget." Denger komentar cewek-cewek yang makin ngadi-ngadi, Sarafina langsung memanyunkan bibirnya, mulai kesel. Sifat posesifnya langsung kumat nih. Anak anjing kecilnya yang malang ini emang terlalu menarik perhatian. Selalu aja ada orang yang ngincer dia. Sarafina pelan-pelan jalan ke tengah panggung. Dia dengan lembut makiin lu mantel, ngancinginnya, terus nyolok sedotan ke milk tea anget dan nyuruh lu megang biar tangan lu nggak kaku lagi. Lu cuma bisa melongo ngeliat Sarafina yang begitu lembut di depan lu. Matanya berkilau penuh bintang, indah dan mempesona banget. Milk tea anget di tangan lu kerasa bener-bener menghangatkan sampai ke hati. "Sarafina, lu baik banget lagi ke gua. Gawat banget. Biarin gua jatuh hati sekali lagi aja." Nggak apa-apa deh. Lagian ini udah kejadian berkali-kali juga. Orang-orang ngira itu pacar lu yang datang. Mereka semua langsung kompak teriak, "Cium, cium." Tapi perlahan mereka ngerasa ada yang aneh. Muka pacarnya nggak familiar ya? Anjay Sarafina. "Woi bro, coba cubit gua dulu." Wah parah, ini nyata. Itu beneran Sarafina, sang mega bintang Sarafina. Sarafina dengan lembut makiin cowok ini baju. Sialan banget. Tolong heningkan dunia ini biar kita bisa denger suara hati yang patah berkeping-keping. Dan pastinya bukan cuma cowok-cowok yang patah hati, cewek-cewek juga ikutan potek. Baru aja nemu adek ganteng kayak gini. Ternyata udah ada yang punya. Mana saingannya superstar sekelas Sarafina pula. Gimana kita mau saingan coba? Banyak netizen pencinta drama dan gosip yang emang doyan keributan. Langsung ngeluarin HP buat foto-foto dan gercep mempostingnya di internet.
Diskusi online langsung heboh parah. Super topik Weibo milik Sarafina langsung meledak seketika. Ada satu postingan nih, guys, sis, gosip gede nih, gosip panas. Sarafina pacaran, beda usia sama adik berondong yang ganteng parah. Gimana nih menurut kalian? Kolom komentar pun langsung dibanjiri netizen. Gila, fotonya jernih banget. Lu profesional ya? Ya jelas jernih lah, Sarafina jaraknya kurang dari 10 meter dari gua sekarang. Pakai HP, jadul juga bakalan kelihatan jelas. Lagian gua juga bukan paparazzi kok. Sarafina sama cowok itu bahkan ngumpet-ngumpet. Mereka terang-terangan pamer kemesraan tepat di lapangan atletik Universitas Capital. Gila, adek ini ganteng banget. Ganteng banget, bener-bener bikin salfok, dusis. Gue sampai mau kilaf jilat layar nih, adeknya manis banget. Gue juga, gue paling gak tahan sama adek-adek penurut kayak gini. Sini dek, biar kakak peluk. TS, gosipnya beneran gak sih? Mereka beneran pacaran, 100% beneran. Oke, gue bakal upload videonya buat kalian. TS pun langsung mengunggah video saat Sarafina dengan lembut memakaikan mantel ke lu. Ngancingin baju lu, terus ngasih milk tea. Duh, hati gue langsung hancur berkeping-keping. Dewi Sara gue kali ini kayaknya beneran cuy. Padahal dulu pas ada rumor aneh-aneh, gue selalu tutup kuping, cinta mati, gue cuma buat Sarafina. Tapi pas video vulgar ini, terpampang jelas di depan mata. Duh, dada gue rasanya sesek banget. Kayak ada jutaan semut ngerayap di sekujur tubuh. Gue nangis kejer sambil berlutut. Please ya Tuhan, tolong, hamba. Gue pengen banget mencintai Sarah sampai 500 tahun lagi. Sarah, oh Sarahku sayang gimana gue bisa hidup tanpa lu. Terus ada netizen lain nyeletuk, woi yang di atas bisa gak usah selebay itu. Lagian ini cowok ganteng banget. Cuy, dia tuh cocok banget bersanding sama Sarah. Tapi tetap aja ini susah banget diterima para fanboy. Cuma dalam waktu 5 menit singkat, kabar ini langsung melesat ke puncak trending topik Weibo. Sementara itu, di lapangan atletik kampus pusat, lu sendiri lagi bengong gak berkutik. Lu cuma bisa natap dia dengan pandangan kosong. Dia malah dengan lembut ngelus rambut. Lu yang halus dan berwarna cerah. Lembut dan empuk banget. Silly Ellen, kamu kedinginan ya? Dia nanya pakai suara yang super lembut. Rasanya dunia, lu cuman berisi dia seorang. Dingin. Lu jawab dengan polos dan gemesin banget, tapi abis itu langsung ngegeleng kencang. Ada kakak di sini, jadi aku nggak dingin lagi. Suara lu tuh lembut banget, bisa bikin meleleh siapa aja yang denger. Mata lu yang jernih natap Sarafina dengan berbinar-binar. Pas denger jawaban lu, dia langsung tersenyum manis banget, kayak bunga yang lagi mekar. Senyuman maut yang bisa bikin sisi kota takluk. Seolah-olah senyumnya itu bikin dunia sekitar langsung kehilangan warna. Paling nggak di mata lu. Selain Sarafina, semuanya kelihatan abu-abu. Cuma dia yang paling bersinar. Jangan cuma dipegang dong milk tea-nya. Ayo, diminum. Megang tangan. Lu terus ngangkat cupnya biar lu langsung minum milk tea itu. Biar tubuhmu hangat, lu pun senyum manis banget. Sambil sama gue. Nah, di pinggir lapangan, Jasper, Baltazar, dan Gideon cuma bisa melongo, nggak percaya. Lah, bukannya lu bilang dia sepupu lu? Sepupu mana ada yang kayak begini cuy? Mau dilihat dari sudut manapun, ini nggak wajar banget. Bro, sepupu normal nggak bakal manjain lu kayak gini. Gue bener-bener iri deh. Lihat tuh betapa baiknya dia jadi kakak. Terus lihat lu, kerjaannya cuma bisa ngebully sama memperbudak gue doang. Emang bener? Dibanding-bandingin tuh bikin sakit hati. Jasper ngedumel kesel sambil diem-diem ngeroast kakaknya sendiri. Tapi mereka nggak tahu kalau si Juno ternyata udah berdiri diem-diem tepat di belakang mereka. Suara dingin bin horor tiba-tiba terdengar dari belakang Jasper. Oh, jadi kamu nggak memperlakukanmu dengan baik ya? Mampus. Jasper langsung loncat saking kagetnya. Pas balik badan, beneran kakaknya sendiri. Dengan kecepatan cahaya dia langsung masang senyum penjilat paling manis. Mana mungkin kayak gitu, sis? Kakak kan kakak kandungku tersayang, satu-satunya di dunia ini. Sini, biar pelayan rendahan ini pijitin pundak kakak. Jangan marah ya, Juno pun menikmati pelayanan adiknya sambil tersenyum puas banget. Nih buat lu. Juno nyodorin teh buah yang dia pegang ke adiknya. Jasper langsung kegirangan dan menerimanya dengan sukacita. Terima kasih banyak wahai Baginda Ratu. Pelayan hina ini siap mengabdi padamu. Di sisi lain, orang-orang yang ngelihat momen super manis antara Sarafina dan lu akhirnya udah nggak bisa nahan diri lagi. Mereka langsung teriak kencang, Sarafina, kalian berdua pacaran ya? Duh. Dalam hati lu berharap banget Sarafina bakal jawab iya, tapi lu tahu kenyataannya nggak bakal begitu. Sarafina cuman ngegeleng pelan sambil senyum ke arah kerumunan. Dia ini adik sepupu aku kok. Detik itu juga binar bintang di mata lu langsung agak redup. Tapi ya, mata lu masih tetap kelihatan bersinar terang. Meskipun dia cuma nganggep lu sebagai adiknya, itu udah lebih dari cukup buat lu. Kakak udah memperlakukan lu dengan sangat baik dan lu nggak mau serakah. Tiba-tiba suasana sekitar langsung hening selama beberapa detik. Habis itu suasana langsung pecah lagi. Cuy, asik. Harapan hidup gue balik lagi. Tolong senyapkan dunia sebentar, mari kita dengar suara hati para fanboy yang mendadak sembuh. Para cowok langsung kembali beraksi. Dewi Sara ternyata masih jomblo. Gak cuma mereka, para cewek juga ikutan heboh.
Si adik ganteng itu ternyata juga masih jomblo. Para pecinta gosip langsung gercep bikin postingan di Weibo buat menyebarkan kabar gembira ini. Akun yang ngepost masih sama kayak yang tadi. Woi guys, plot twist parah. Ternyata si Brondong ganteng itu cuma sepupunya Sarafina, bukan pacarnya. Gimana menurut kalian? Kolom komentar pun langsung banjir. Lu pernah info yang akurat gak sih? Terus ada yang nanya, bro, kali ini info valid kan? 100% valid, cuy. Oke, kali ini infonya valid karena keluar langsung dari mulut Sarafina sendiri. Mantap. Rasa merinding kayak dikerubuti semut tadi langsung lenyap seketika. Lagian lihat deh level visual mereka berdua. Emang sejajar banget. Yah, iyalah, gen bibit unggul keluarga emang gak main-main. Bisa-bisanya mereka berdua kelihatan sevisual ini padahal bukan dari keluarga yang sama. Ngos-ngosan parah, guys. Dek ganteng ini ternyata masih single. Wah, gua mulai kegirangan nih. 5 menit aja gua mau semua info tentang cowok ganteng ini sekarang juga. Hamba punya laporan. Bangun, buruan ngomong. Sarah manggil cowok itu si bodoh. Cowok itu dicurigai punya marga Bodoh dan nama depannya Ellen. Emangnya muka gue kelihatan kayak orang bernama Bodoh? Selidiki lagi. Baik, hamba laksanakan. Hamba kembali dengan laporan baru. Buruan ngomong. Kalau isinya sampah lagi, bakal gue seret lu keluar terus tebas kepala lu. Nama cowok itu Ellen, mahasiswa jurusan seni Universitas Ibu Kota. Bagus. Ternyata lu ada gunanya juga. Lu boleh pergi. Gak lama. Pencarian tren nomor 1 di Weibo langsung diganti sama tagar baru. Sarafina ngelihat cewek-cewek di bawah panggung natap kamu dengan mata ijo yang berbinar-binar. Kayaknya mereka pengen banget langsung nyerbu dan bawa kabur kamu. Duh, hatinya langsung berasa kecut dan cemburu brutal. Berani-beraninya mereka ngelirik Ellen-nya. Jangan harap ya, Ellen cuma boleh jadi milik dia. Cuma dia boleh megang tangannya. Cuma dia yang boleh meluk dia. Dia langsung nyamber tangan kamu, balik badan, jalan anggun nembus kerumunan. Terus narik si Ellen yang polos itu pergi. Kamu cuma bisa pasrah dan bengong pas ditarik Sarafina. Bener-bener nurut di belakangnya kayak kelinci putih kecil yang manis banget. Padahal Sarafina baru aja kelar datang ke acara merek fashion terkenal, tapi dia langsung tancap gas ke Universitas Ibu Kota karena kangen berat sama si Ellen polosnya. Dia khawatir si Ellen bakal kedinginan. Kamu ngebiarin Sarafina megang tanganmu, ngikutin dia dari belakang kayak kelinci putih kecil yang penurut. Sarafina malam itu pakai gaun malam warna biru kristal. Bagian leher sama pinggangnya dihiasi barisan berlian kristal yang berkilauan. Kaki mulusnya yang seputih giok dibalut sepatu hak tinggi warna biru. Bros biru muda tersemat di dadanya. Riasan wajahnya juga kelihatan anggun banget. Gaun itu bener-bener nge-expose lekuk tubuhnya yang seksi dan kecantikannya yang luar biasa indah. Dia nggak kelihatan kayak manusia biasa, tapi lebih mirip Dewi yang turun dari langit. Kamu langsung kepikiran sama sebuah puisi karya Li Bai. Mungkin puisi itu cuma bisa ngegambarin sekitar 70 atau 80% dari kecantikan Sarafina. Awan mengingatkanku pada gaunnya, bunga pada wajahnya, angin musim semi menyapu pagar pembatas, embun begitu tebal. Jika tidak terlihat di puncak Gunung Giok, kita pasti akan bertemu di bawah sinar bulan di teras Jasper. Seseorang yang sesempurna ini, apa kamu pantas buat dia? Mungkin kamu dan Sarafina emang gak pernah selevel. Cuma karena takdir lagi bercanda aja, makanya kalian bisa ketemu. Jadi kamu gak boleh serakah. Bisa nemenin dia dan ngerasain sedikit kehangatannya aja udah lebih dari cukup. Tiba-tiba Sarafina noleh buat ngelihat kamu. Dia ngelihat kamu lagi bengong natap, dia sambil melamun. Sarafina ketawa dalam hati. Si Ellen-nya yang polos ini natap dia. Sampai ngeblank gitu. Berarti si Ellen udah jatuh cinta sama dia kan? Kamu kedinginan? Tanya dia lembut. Gak kok, kamu senyum sambil ngegeleng. Kakak kedinginan gak? Aku lihat gaun kakak tipis banget. Kamu agak khawatir sama dia. Kakak gak dingin sama sekali kok. Kakak gak kayak Ellen yang manja gini. Mata dia menyipit manis sambil ngegoda kamu dengan suasana hati yang gembira banget. Kamu senyum tipis. Bulan sabit menggantung tinggi di langit malam yang bersih. Cahaya bulan yang putih, dingin menyinari Sarafina. Berlian kristal di gaunnya berkilau, kelihatan berkilau dan mencuri perhatian banget. Kakak habis dari acara ya? Tanya kamu lembut. Heh, kakak sama Juno habis datang ke acara merek fashion. Gaun ini dikasih sama pihak mereknya. Kata dia sambil genggam tanganmu yang lembut. Tiba-tiba dia berhenti melangkah. Hidungnya yang mancung mendekat ke arahmu. Bibir merahnya sedikit terbuka. Jadi Ellen bagus gak? Kamu malah nanya balik. Gaunnya yang cantik atau kakak yang cantik? Kamu gak ragu sama sekali. Bahkan dalam waktu 1/1000 detik. Ucapan itu langsung keluar dari hatimu. Dia pikir kamu bakal jawab dua-duanya cantik. Tapi dia jauh lebih suka jawaban spontanmu itu. Senyumnya langsung merekah manis banget. Dia merentangkan lengannya yang putih mulus, lalu meluk kamu erat-erat. Bibirnya udah mendekat, dan terjadilah ciuman yang dalam dan lama lagi. Ellen-nya emang selalu manis dan candu banget pas dicium. Ellen, kamu suka sama kakak? Bibirnya berbisik lembut di telingamu, nanyain hal yang sama. Kamu tetap gak ragu sedikit pun. Kenapa? Dia ngerjapin matanya dan nanya balik, soalnya kakak anget. Sedangkan aku takut banget sama dingin. Matamu kelihatan tulus dan penuh rasa kagum.
Dia ngangguk. Kalau gitu kakak bakal meluk Ellen lebih lama lagi. Masih kayak. Kalian berdua pulang ke rumah dengan lancar. Kali ini Sarafina bahkan gak repot-repot masuk ke kamarnya sendiri. Begitu sampai rumah dia langsung nyelonong masuk ke kamarmu. Dulu 3 aturan tuh bilang kalau kamu gak boleh masuk ke kamarnya. Tapi dia gak pernah bilang kalau dia dilarang masuk ke kamarmu. Logika yang sangat mantap. Sarafina langsung nyuruh kamu mandi air hangat biar gak masuk angin. Setelah kamu selesai mandi, kamu pakai piyama di dalam dan ngebungkus badanmu pakai mantel parit warna hijau, muda di luar. Kamu lagi duduk di meja sambil ngegambar, sedangkan Sarafina bener-bener lagi mandi di kamarmu. Dengar suara gemericik air dari kamar mandi, pipi, dan lehermu yang putih langsung berwarna merah. Untungnya ada telepon masuk yang bikin kamu teralihkan. Sarafina baru sadar setelah selesai mandi. Kalau dia cuma bawa pakaian dalam bersih tapi lupa bawa handuk. Dia lagi bimbang sekarang. Apa? Dia harus minta kamu ambilin handuk atau pakai handukmu aja buat ngeringin badannya? Pakai punya Ellen aja deh. Si Ellen yang pemalu itu gak bakal kuat kalau digoda. Kalau aku suruh dia bawain handuk, mukanya pasti bakal merah padam lagi. Dia bahkan mulai bertingkah rada aneh, nutupin wajahnya pakai handukmu terus narik napas dalam-dalam. Dia sama sekali gak ngerasa risih sama anjing kecilnya yang menggemaskan ini. Ellennya wangi dan bersih banget. Handuk Ellen juga wangi. Sementara itu, kamu ngelihat tulisan nomor tidak dikenal di layar ponselmu. Kamu bingung, ini siapa? Apa telepon spam atau penipuan? Tapi biar gak kelewatan info penting, kamu pencet tombol jawab perlahan. Halo, maaf dengan siapa ya? Kamu nanya duluan dengan sopan, siapa yang menelepon. Tapi dari seberang sana cuma ada suara kresek-kresek statis. Kamu ngelihat layar HP, panggilannya belum ditutup. Kamu nanya lagi, halo pada orang di sana. Maaf, ini siapa ya? Keadaan masih sunyi selama beberapa detik. Kamu pikir ini cuma telepon iseng dan baru aja mau nutup. Tapi tiba-tiba terdengar suara isak tangis dari HPM-mu. Dari suaranya, terdengar kayak suara seorang gadis muda. Kamu makin bingung dong. Isak tangis yang tertahan itu berlangsung selama lebih dari 1 menit. Terus kamu dengar orang di seberang sana bilang sambil sesenggukan, Ellen, ini kakak. Padahal suara orang itu serak karena terus-terusan nangis. Kamu langsung tahu itu siapa. Seluruh tubuhmu rasanya kayak membatu. Kamu terpaku di tempat, gak bisa gerakin satu otot pun, bahkan gak berkedip sama sekali. Yang satu nangis, yang satu lagi dia membisu, gak ada yang nutup teleponnya. Ellen, kakak kangen banget sama kamu. Dengar suara tangis lirih dan kata-kata lembut dari seberang sana. Otakmu gak bisa mikir jernih seketika. Matamu udah mulai berkaca-caca. Udah 15 tahun berlalu sejak dia gak menginginkanmu lagi. Kenapa dia harus nelpon kamu lagi? Kamu gak nyalahin Lisandre. Kamu tahu kalau dulu Lisandre juga masih anak-anak. Dia gak bisa mutusin apa-apa. Lagi pula, pas kalian kecil, Lisandre baik banget sama kamu. Kamu masih ingat semuanya. Kamu cuma belum terbiasa aja. Telepon dari Lisandre ini datangnya mendadak banget, gak ngasih kamu waktu buat bersiap diri. Pikiranmu kacau balau, bingung harus berbuat apa. Maaf, mungkin Anda salah sambung. Suaramu juga ikut gemetaran. Kamu nyaris gak bisa nyelesain kalimat itu lalu langsung mematikan teleponnya. Kamu berdiri kaku di tempat sambil napas ngos-ngosan. Pandanganmu langsung berubah jadi abu-abu. Dadamu rasanya sesak banget. Begitu sesak sampai buat napas aja susah banget. Di saat yang sama, di sebuah villa di Paris, seorang wanita cantik yang wajahnya mirip banget sama kamu baru saja meletakkan ponselnya. Jari-jarinya yang mulus mengusap lembar informasimu. Ujung jarinya dengan lembut membelai fotomu yang ada di dalam berkas itu. Mata indah Lisandre berlinang air mata. Bibir cerinya sedikit terbuka saat dia bergumam, Ellen, kakak bakal segera pulang. Kakak gak bakal ngebiarin kamu menderita atau sedih lagi. Tunggu kakak ya. Sarafina baru saja ngebungkus tubuhnya pakai handuk mandi putih dan ngebuka pintu kamar mandi. Pas dia ngelihat kamu kayak orang yang kehilangan jiwanya. Kamu niatnya mau naruh HP di meja kerja, tapi malah jatuh ke lantai dengan keras. Layar ponsel itu langsung pecah berkeping-keping akibat benturan. Insting Sarafina langsung tajam ngerasain ada yang gak beres sama kondisimu. Kayaknya kamu jadi kayak gini gara-gara nerima telepon tadi. Dia langsung lari menghampirimu, megang kedua pundakmu biar kamu natap dia langsung. Ellen, kamu kenapa? Telepon dari siapa tadi? Ada masalah. Soalnya dia belum pernah ngelihat kamu sekacau ini. Biasanya dia cuma ngelihat kamu yang penurut dan lembut banget. Gak apa-apa kok, Kak. Senyum lu kelihatan dipaksain banget. Siapapun pasti sadar ada yang gak beres. Ditambah lagi dia ngelihat mata lu yang memerah dan air mata yang udah mulai berlinang. Kenapa Elinya yang konyol ini malah nangis? Rasanya sakit banget. Jari jemari Sarafina yang lembut dan lentik perlahan nyentuh sudut mata lu, ngusap air mata lu. Kak, boleh pinjam pelukannya sebentar? Pas Sarafina dengar suara Elinya yang polos, lembut, dan melas banget, hatinya langsung meleleh parah. Jangan kan cuma meluk. Apapun bakal dia kasih. Kakak bakal kasih semuanya buat kamu. Dia pun megang tanganmu ngilmu, rebahan di kasur, matiin lampu, terus langsung narik selimut buat nutupin kepala kalian berdua. Seketika pandanganmu langsung gelap gulita dan perlahan kedua lenganmu meluk
erat tubuh Sarafina yang mungil dan lembut. Lu langsung menamkan muka lu di tulang selangka Sarafina yang indah. Seluruh tubuh lu ngumpet di balik selimut. Sarafina baru aja kelar mandi dan seluruh badannya kecium wangi banget sama aroma susu dari sabun mandinya. Dia cuma pakai selembar handuk mandi yang tipis banget, lu bisa ngerasain jelas lekuk tubuh Sarafina yang aduhai dan kehangatan badannya. Tapi herannya, lu sama sekali nggak punya pikiran mesum atau nafsu. Kamu cuma ingin memeluk Sarafina dengan manja, menikmati rasa aman yang hangat banget. Lengan ramping Sarafina pun langsung memelukmu balik dengan lembut. Di sisi lain, Ellen dengan tangannya yang halus menepuk-nepuk punggungmu pelan, menenangkanmu dengan penuh kasih sayang. Ellen bisa cerita ke kakak apa yang terjadi. Suaranya terdengar sangat hangat dan lembut, tapi kamu hanya menggelengkan kepala pelan di balik selimut. Sarafina pun bisa merasakan dagu mungilmu bergesekan lembut di tulang selangkangnya. Rasanya kayak ada yang menggelitik hatinya. Ada apa sih sama papi kecilnya yang malang ini? Saking kasihan, rasanya tuh nyesek banget. Wah, papi malangnya ini kayaknya sering banget murung. Selama dia kenal lu, minimal setengah dari waktu itu lu selalu kelihatan suram banget. Cahaya bulan ngintip masuk ke kamar, lewat celah gorden, udaranya juga bawa aroma segar yang samar. Tik tik tik, langit di luar juga kayak ikutan sedih. Langit mulai nangis meratapi nasib, hujan deras langsung hantam jendela dengan keras. Tiba-tiba, seisi kamar langsung terang benderang kayak siang hari. Beberapa detik kemudian, suara guntur yang menggelegar langsung kedengeran. Sarafina ngerasain lu makin ngelusup masuk ke dekapannya. Dia juga langsung ngangkat selimut dan ikut masuk ke dalam. Di balik selimut, bermodalkan cahaya yang remang-remang, kalian berdua saling tatap-tatapan dari jarak yang dekat banget. Napas hangat kalian berdua, bahkan sampai bisa saling berpapasan di wajah masing-masing. Tangan lembutnya yang mungil nyubit pipi tembem lu. Nada bicaranya bener-bener kayak lagi ngebujuk anak kecil. Eli sayang, coba bilang ke kakak, oke? Oke. Kalau kamu nggak mau jujur, kakak bakal cium kamu nih. Pas ngelihat kamu cuma bisa cengok dan melongo, dia langsung gaspol, nyosor mulutmu. Lidahnya yang manis dan lincah, dengan lihai ngebuka paksa sela-sela gigimu, langsung ngait lidah kecilmu yang wangi, manis, dan bener-bener bikin seger. Kamu sama sekali nggak ngelawan, pasrah aja ngebiarin dia nguasai dan ngejarah bibirmu pas kalian ciuman. Dia mikir, lu nggak bakal nyangka seberapa keras dia nahan diri selama ini. Bocil imut yang wangi banget, yang bebas dia miliki, kapan aja dia mau. Apalagi tiap hari mereka tidur seranjang dan selimutan bareng. Butuh pertahanan tingkat dewa banget biar dia nggak langsung melahap lu bulat-bulat. Kalian berdua ciuman panas selama 5 menit penuh. Begitu bibir kalian lepas, kalian langsung napas ngos-ngosan parah. Tiba-tiba lu nanya ke dia dengan tatapan mata memohon, "Kak, kalau aku serahin seluruh diriku seutuhnya buat kakak, bisa nggak? Kamu jangan pernah tinggalin aku." Sarafina sempat tertegun dengan pertanyaan itu. Sudut bibirnya langsung terangkat membentuk senyuman tipis. Dia nggak ngejawab pertanyaanmu, tapi malah balik bertanya dengan suara yang lembut banget. "Lelen, apa kamu udah jatuh cinta sama aku?" Dia mendekap erat kepala kamu ke dadanya yang lembut sambil mengusap pelan rambut halusmu. Tapi tiba-tiba saja kamu ngerasa kepalamu mulai pusing. Mungkin karena emosimu lagi naik turun banget, atau mungkin karena kamu masuk angin lagi, bawaannya cuma pengen tidur aja. Sarafina masih belum ngejawab pertanyaanmu. Kayaknya emang mendingan gak usah nanya lagi deh. Gimana kalau kakakmu risih gara-gara kamu nanya terus? Gimana kalau dia nggak mau peduli lagi sama kamu gara-gara kesel? "Kak, aku ngantuk." Suaramu kedengeran pelan dan lemes banget, agak mendem di balik selimut. "Tidur, Gi, tidur. Pas kamu bangun besok, semua hal yang bikin kesel bakal hilang. Percaya deh sama kakak." Ditemenin suara badai petir di luar, kamu pun ketiduran dengan nyak. Malam itu lewat gitu aja tanpa banyak drama. 7 hari, pelatihan militer, mana hujan terus lagi tiap hari. Pas malam ketiga, apesnya kamu nggak bisa kabur dari takdir. Kamu kehujanan, terus langsung tepar sakit parah. Suhu tubuhmu sampai tembus 42 derajat. Sarafina panik setengah mati. Takut alien, kesayangannya ini kena kerusakan otak. Padahal otak kecilnya emang dari awal agak lemot sih. Sarafina pakai identitas sepupu. Kamu buat mintain izin absen full 7 hari. Dia nyuruh kamu istirahat di rumah selama seminggu buat pemulihan. Siang-siang, kamu diinfus sambil nemenin Marigold, gambar komik, sama baca buku. Pas malam, kamu gantian nemenin Sarafina. Tugasnya, apalagi kalau bukan ngangetin kasur, Sarafina sibuk banget kerja. Kalau siang, dia sering bolak-balik ke berbagai acara media. Kamu cuma bisa nunggu dengan gak sabar di rumah sambil nonton Kak Sarah di TV. Sarafina tuh kamera genik parah. Bahkan di layar kaca aja, kecantikannya yang tertangkap tuh udah 70%. Tiap kali dia muncul, para fans di lokasi langsung histeris kegirangan. Mata kamu juga penuh rasa kagum. Kamu bener-bener udah jatuh cinta mati sama Sarafina. Selama Sarafina nggak ninggalin kamu rela nemenin Sarafina seumur hidupmu. Biarpun hubungan kalian nggak pernah dipublish, biarpun kamu selamanya cuma dianggap sepupu, kamu ikhlas kok. Asalkan dia nggak bosen sama kamu, dan si Landre nggak pernah nelpon lagi. Kamu juga kayaknya udah lupa sama kejadian itu.
Singkatnya, kamu nggak mikirin itu lagi. Hari ini kamu udah lumayan sembuh dan akhirnya masuk kuliah. Nah, asrama kamar 404. Pas denger pintu kebuka, Jasper langsung nengok. Anjay, akhirnya lu dateng juga. Kita beneran ngira udah game over, tau nggak? Jasper langsung berdiri, nyamperin, terus ngerangkul pundakmu. Bau badanmu masih sewangi biasanya. Aku nggak apa-apa kok, santai aja. Malaikat maut aja ogah ngambil aku. Kamu senyum. Gideon langsung nyengir kuda. Lu sakit sebenarnya nggak buruk-buruk amat sih. Setidaknya lu bisa bolos pelatihan militer kan? Bener banget. Setuju gua, Baltazar manggut-manggut setuju. Kamu cuma senyum tipis. Gak mengiyakan tapi gak nolak juga. Kalian bertiga lagi ngapain sih? Kamu ngelihat 3 teman sekamarmu. Yang satu megang gitar, satu lagi bawa bass, dan satu lagi megang stick drum. Kalian mau bikin band? Muka kamu kelihatan bingung banget. Bingo. Jasper ngejentikin jarinya. Gua gitaris, sekaligus vokalis utamanya. Jian ngegoyangin stick drumnya. Gaya dia emang udah dapet banget sih. Gua drummernya. Kita udah latihan berhari-hari nih. Tinggal nunggu waktu buat guncang dunia nanti malam. Sayang banget lu sakit, Lin. Kalau nggak, pasti udah kita seret lu buat gabung. Emang ada acara apa nanti malam? Kamu masih bingung? Baltazar benerin posisi kacamatanya sambil senyum dan bilang, nanti malam Universitas Capital ngadain pesta penyambutan mahasiswa baru di gedung konser. Kita bertiga kompak daftar buat tampil. Kalau aja lu nggak sakit, Lin, pasti udah kita paksa ikut. Jasper menyeringai nakal sambil senyum licik. Kamerat Ellen, malam pas pelatihan militer itu, interaksi lu sama sepupu, lu bikin gempar sesi forum kampus, tau nggak? Lu bener-bener ngerebut semua sorotan gua. Makanya gua bakal bikin semua orang melongo di pesta penyambutan ini. Gua bakal tampil bersinar abis biar dapet hak pilih pacar prioritas selama 4 tahun ini. Biar cepet-cepet lepas dari status jomblo, kamu ngegaruk kepala karena malu. Kalau gitu, aku doain kalian bertiga sukses dapet pacar ya. Nanti aku semangatin dari kursi penonton deh. Oh iya, ada tugas nggak buat aku? Kayak naik ke panggung buat ngasih bunga gitu. Aku bisa bantu apa aja kok. Waduh, stop sampai di situ. Jasper langsung panik melambaikan tangan sambil geleng-geleng kepala. Lu tuh nggak bisa diandelin kalau dikasih tugas. Siapa yang tahu kekacauan apa lagi yang bakal lu buat kali ini. Lagian, emang paling bener lu gak usah naik ke panggung. Muka lu tuh bahaya tingkat nasional, tahu gak? Kalau lu naik, semua cewek cantik cuma bakal mandangin lu doang. Mereka bahkan nggak bakal ngeliat muka ganteng gua lagi. Ya udah, aku bakal semangatin kalian diam-diam aja dari bawah panggung. Sore di musim gugur emang selalu cepet banget gelapnya. Matahari terbenam perlahan mulai tenggelam ke arah barat. Matahari merah membara itu perlahan tenggelam, bener-bener hilang di balik cakrawala yang sehitam tinta. Angin malah berembus dingin banget. Lu jalan sendirian membelah kampus Capital Uni yang udah mulai temaram. Dagu indah lu kembali tersembunyi di balik shell warna kaki, cuma nyisain sepasang mata peach blossom yang cantik dan kelihatan hidup banget. Langkah kaki lu lagi mengarah ke gedung konser Capital Uni. Gala penyambutan udah mau mulai. Lu seharian ini belum lihat kakak lu Sarah. Sarafina juga nggak masuk sekolah hari ini. Mungkin dia lagi kerja kan? Lu pengen banget ngirim pesan WeChat ke dia. Tapi akhirnya nggak jadi. Padahal lu kangen banget sama dia. 3 teman sekamar, lu pasti lagi pada latihan-lagian. Seharian ini mereka pergi sambil membawa alat musik masing-masing. Lu nggak melihat mereka barusan. Sendirian di kamar asrama yang gelap. Lu mengusap air mata sambil menyelesaikan bab terakhir komik lu. Mengakhiri karya yang udah nemenin lu selama setahun ini. Mengucapkan salam perpisahan terakhir buat karakter utama cowok dan ceweknya. Mau seberapa sedih atau gak relanya lu, gak ada yang bisa lu lakuin karena setiap cerita emang harus selesai. Padahal hampir semua komentar fans memohon ending yang bahagia, tapi lu tetap milih tragedi buat menutupnya. Ini keegoisan kecil lu, karena dibandingin kebahagiaan, orang-orang bakal selalu ingat rasa sakit yang mendalam. Dengan begini, karakter di komik, lu bisa bertahan lebih lama di ingatan para pembaca. Seolah-olah karakter utama cowok dan ceweknya masih hidup di suatu tempat di dunia nyata. Dan tragedi terbesar itu nggak lain adalah penyesalan. Sama kayak Taki dan Akari yang saling melewatkan di kedua sisi rel kereta di anime 5 cm per detik. Sebenarnya jarak di antara mereka berdua sejak malam bersalju itu udah mulai menjauh ke kutub utara dan selatan dengan kecepatan 5 cm per detik di dalam aliran waktu yang panjang. Gak peduli kereta itu ada atau gak peduli mereka udah move on atau udah mutlak atau mungkin kenyataan kalau mereka move on malah bikin orang makin nyesek. Cinta itu emang takdir yang udah digariskan langit. Kalau aku gak bisa memilikimu di sisiku, aku cuma memohon agar kamu melupakan aku. Setelah lu mengunggah bab terakhir, lu menulis sebuah monolog panjang yang puitis, mencurahkan semua perasaan lu selama setahun terakhir, menjelaskan kenapa ceritanya berakhir tragis dan meminta maaf dengan tulus kepada pembaca. Tapi akhirnya lu menggelengkan kepala. Lu hapus semuanya tanpa menyisakan satu kata pun. Pada akhirnya, Lu cuma meninggalkan satu kalimat saja. Terima kasih sudah menemani aku sepanjang jalan ini. lu perlahan berjalan masuk ke gedung konser. Walau belum dimulai, suasana antusias penonton udah mulai membara.
Di dalam ruangan yang remang-remang, lampu xenon, warna-warni, berayun dari langit-langit, sesekali menyorot mata lu. Para mahasiswa berkumpul, berkelompok sambil memegang glow stick, mengobrol, dan sangat berisik, ramai luar biasa. Benar-benar kerasa kayak konser sungguhan, lu menundukkan pandangan, asal nyari sudut gelap di barisan paling belakang, lalu duduk. Lu dikelilingi orang-orang asing yang gak lu kenal, lu ngerasa agak gak nyaman dan kena social anxiety, rasanya lu bener-bener gak cocok sama kebisingan di sekitar. Lu mengeluarkan ponsel lu, layarnya retak gara-gara jatuh waktu itu, tapi masih bisa dipakai. Lu gak tega buat ganti, karena HP ini udah nemenin lu lama banget. Lu emang tipe orang yang menghargai barang lama, melihat tombol tamat di aplikasi komik, lu gak tega buat menekannya. Begitu lu klik, semuanya bakal benar-benar berakhir. Mungkin lu harus gambar beberapa cerita spin-off. Gala penyambutan pun resmi dimulai. Sang pembawa acara naik ke panggung. Dia adalah mahasiswi senior yang cantik banget, memicu sorakan dan teriakan histeris dari para mahasiswa cowok di bangku penonton. Sarafina dan Juno akhirnya datang juga, mendorong pintu dan masuk diam-diam ke gedung konser. Sarafisa bakal tampil di acara penutup malam ini, tapi alasan dia datang sewal ini jelas karena dia kangen sama anak anjing kecilnya yang malang. Dia tahu lu bakal datang nonton hari ini. Dia baru aja pergi menghadiri acara media lagi. Berurusan dengan orang-orang yang sok elite sosial dan basa-basi palsu mereka, seharian bikin dia capek fisik dan batin. Tetap aja Ellennya yang konyol yang selalu bisa bikin dia nyaman. Waktu dia bareng Ellen, dia nggak perlu mikirin apa-apa. Dia bisa bertindak sesuka hatinya. Ellen kecil gak punya orang menjilat atau kepura-puraan yang menjijikan itu. Ellennya cuma punya kelembutan yang polos, tulus, dan konyol. Mungkin ini emang takdir. Di gedung konser yang menampung beberapa ribu orang, dia langsung bisa nemuin anak anjing kecilnya yang malang. Sekali lihat, lu kelihatan lagi sedih lagi. Padahal lu dikelilingi banyak orang, lu tetap kelihatan kesepian banget, menyendiri di pojokan. Untungnya, untung banget, masih ada kursi kosong di sebelah lu. Aku mau nyamperin Ellen kecil. Dia menatap Juno dengan mata memelas, memegang tangan Juno dan mengayunkannya. Dasar cewek bucin. Juno langsung mengacungkan jari tengah menunjukkan rasa malasnya. Hah? Sarafina, gua tahu akal-akalan lu, harusnya kan sahabat dulu baru pacar. Tunggu, malah pacar dulu baru sahabat. Tega-teganya lu ninggalin gua setelah lu dapet apa yang lu mau. Sarafina tetap menatap Juno dengan tampang memelas itu. Hah? Ya udah deh, ya udah. Juno melambaikan tangannya. Menghadapi serangan visual kecantikan Sarafina yang mematikan, dia pun pasrah tanpa daya. Habisnya, siapa suruh Sarafina secantik ini dan pasang muka memelas begitu? Bahkan sesama cewek pun gak bakal kuat nahan pesonanya. Kebetulan adik gua Jasper juga mau tampil. Gua bakal ke barisan depan buat semangatin dia. Lu Gi, samperin Elliot kecil lu. Tapi sebagai hukuman karena udah ninggalin gua, lu utang traktir makan Heidi Lao. Yah, Juno melipat tangan di dada, memiringkan kepalanya, cemberut, menunggu jawaban Sarafina. Aku paling sayang sama kamu, Juno. Sarafina tersenyum manis bagai bunga. Jangankan sekali makan, 2 kali makan juga nggak masalah. Sarafina berjalan ke arah lu, lalu duduk perlahan tepat di sebelah lu. Tangan mungilnya secara alami terulur dan menggenggam tangan lu. Tiba-tiba lu ngerasain genggaman lembut di tangan lu. Naluri lu langsung pengen menariknya pergi. Lu menoleh kaget dan menyadari kalau itu adalah kakak tercinta lu, Sarah. Sarafina gak pakai makeup kali ini, tapi pipinya yang putih bersih kelihatan begitu indah sampai-sampai lu gak bisa nemuin satupun kekurangan. Sangat anggun, elegan, dan cantiknya luar biasa bikin deg-degan. Kakak, lu memanggilnya dengan lembut. Kok kakak tahu aku di sini? Mata lu langsung berbinar-binar kayak bintang. Mata dan hati lu benar-benar dipenuhi sosok dia. Soalnya Juno bilang, adiknya mau tampil. Aku pikir kamu kan, jadi kamu pasti datang nonton. Jelas dia sambil matanya tersenyum melengkung indah. Lu tersenyum dan mengangguk pelan. Hati lu ngerasa hangat banget. Kakak peduli banget sama lu. Karena areanya gelap banget dan semua orang fokus ke panggung. Gak ada yang sadar kalau kalian berdua diam-diam pegangan tangan, menikmati momen manis bersama. Gara-gara kedatangan Sarafina, mood lu langsung membaik drastis secara gak sadar. Lu yang biasanya selalu dingin, lu yang gak pernah terpengaruh sama emosi orang lain, sekarang malah hanyut dalam setiap gerak-gerik Sarafina. Padahal dulu waktu Thor memukul pakai sabuk kulit, hati lu gak ngerasain getaran emosi sedikit pun. Padahal hati lu udah lama membeku. Sarafina menyela jarinya di sela-sela jari lu, telapak tangannya yang hangat mulai sedikit berkeringat. Kehangatan itu rasanya langsung meresap ke dalam hati lu. Lu menatap dia. Rasa cinta yang mendalam di lubuk mata lu udah hampir tumpah. Kalau aja kakak bisa genggam tangan aku kayak gini seumur hidup. Alangkah indahnya. Sarafina, menatap balik rasa cinta yang meluap-luap di mata lu. Melihat mata Ellen kecil sepenuhnya dipenuhi bayangan dirinya, dia tersenyum bahagia